In association with Di setiap deru mesin, dalam setiap bara dan kepulan asap yang menyala, disitulah denyut ekonomi Indonesia berdetak. Namun, di balik kemajuan industri, ada jejak karbon yang tak bisa kita abaikan. Indonesia tengah berada di titik krusial dalam perjalanannya menuju visi Indonesia Emas 2045. Di tengah ambisi menjadi negara maju, Indonesia menghadapi tantangan besar. Bagaimana mendorong pertumbuhan industri tanpa mengorbankan lingkungan? Sektor industri menyumbang lebih dari 22% konsumsi energi nasional dan menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Maka, jalan menuju net zero emissions tak bisa dilepaskan dari transformasi sektor industri itu sendiri. Dekarbonisasi industri, yakni pengurangan emisi melalui efisiensi energi, adopsi teknologi bersih, dan penggunaan energi terbarukan, bukan hanya sebuah keharusan iklim, tapi juga tuntutan ekonomi global. Dengan munculnya kebijakan internasional seperti Carbon Border Adjustment Mechanism Uni Eropa, produk industri Indonesia yang tidak ramah lingkungan berisiko ditolak di pasar dunia. Artinya, industri hijau bukan lagi pilihan, melainkan syarat untuk bertahan. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, DPR, hingga Asosiasi Industri kini mendorong percepatan adopsi teknologi rendah karbon. Namun, tantangannya tak sedikit, mulai dari pembiayaan, kesiapan teknologi, hingga perlindungan tenaga kerja di sektor-sektor terdampak. Tidak ada satu institusi pun yang bisa berjalan sendiri. Keberhasilan dekarbonisasi industri bergantung pada gotong royong lintas sektor. Pilihan ada di tangan kita, bertahan di masa lalu atau memimpin masa depan. Dekarbonisasi industri bukan sekedar solusi iklim, namun fondasi ekonomi Indonesia yang baru. Hijau, tangguh, dan berdaya saing global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Desi Anwar sebagai host dari acara The Big Idea Forum. Yang kami hormati para speakers, Ibu Rahayu Saraswati, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Ibu Sinta Kamdani, Ketua Apindo, Bapak Apit Priyanugraha, Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian, Bapak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, serta Pak Eko Listianto, Direktur Big Data Indef. Pertama, izinkan kami menyampaikan apresiasi kepada CNN Indonesia atas penyelenggaraan forum yang sangat strategis ini. Dengan tema yang diangkat, The Net Zero Revolution, Why is Industrial Decarbonization the Key to Economic Transformation? Hal ini mencerminkan kesadaran yang mendalam bahwa dekarbonisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi masa depan industri dan perekonomian nasional. Indonesia menargetkan untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Namun ambisi ini tidak dapat dicapai tanpa keselarasan antara pertumbuhan industri dan pengurangan emisi karbon. Sektor industri saat ini menyumbangkan sekitar 34% dari total emisi GRK nasional, sekaligus dapat menyumbangkan 19% produk domestik bruto dan mempekerjakan lebih dari 19 juta tenaga kerja. Oleh sebab itu, dekarbonisasi industri bukan hanya bagian dari komitmen iklim,
melainkan transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih tangguh, inovatif, dan berkelanjutan. Dekarbonisasi industri menjadi kunci transformasi ekonomi karena industri tengah menghadapi realitas baru, standar karbon global yang semakin ketat. Salah satunya adalah yang dikenal dengan CBAM atau Carbon Border Adjustment Mechanism yang telah di-launching oleh Uni Eropa, yang berpotensi menjadi hambatan perdagangan bagi produk ekspor jika tidak disertai dengan sertifikasi karbon rendah. Selain itu, masyarakat global, terutama konsumen dan investor, semakin menuntut produk hijau, rantai pasok bersih, dan transparansi jejak karbon. Dekarbonisasi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru melalui adopsi teknologi bersih dan efisiensi energi, pengembangan industri hijau berbasis energi terbarukan, serta penciptaan green jobs dan inovasi berbasis ekonomi sirkular. Bapak Ibu yang kami hormati, Kementerian Perindustrian sebagai institusi yang memimpin pembangunan industri sedang merancang dan segera mengimplementasikan roadmap dekarbonisasi sektor industri dengan target net zero emission 2050 untuk industri nasional. Kebijakan pengurangan emisi melalui mekanisme pembatasan emisi GRK, sistem pelaporan emisi, dan sertifikasi industri hijau. Ekosistem industri hijau melalui skema GISCO, Green Industry Service Company, sebagai agregator pembiayaan hijau berbasis efisiensi biaya yang mendukung industri dalam mengakses teknologi dan pendanaan rendah karbon sekaligus. Dan yang terakhir adalah sistem pelaporan emisi terintegrasi yang menjadi landasan bagi pasar karbon wajib atau mandatory carbon market pada tahun 2027. Namun demikian, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Transformasi ini memerlukan dukungan legislatif, komitmen dunia usaha, kontribusi dari akademisi dan lembaga litbang, serta partisipasi masyarakat sipil. Bapak Ibu yang kami hormati, transformasi menuju industri hijau adalah investasi jangka panjang untuk ketahanan ekonomi, kualitas hidup masyarakat, dan keberlanjutan bangsa. Dengan kebijakan yang tepat, kemitraan yang kuat, dan keberanian untuk bertindak, Indonesia bisa menjadi pemimpin dalam transisi industri hijau. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas peran serta Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam industrialisasi berkelanjutan. Halo, selamat datang di The Big Idea Forum dengan tema kali ini Decarbonizing Industry, Building the Future of Sustainable Economic Transformation. Nah, hari ini kita berada di tengah dua arus besar. Ambisi menjadi negara maju pada tahun 2045 dan juga realitas bahwa ternyata krisis iklim tidak bisa lagi ditunda. Industri kita menjadi tulang punggung ekonomi tapi sekaligus penyumbang emisi gas rumah kaca yang signifikan. Dekarbonisasi bukan sekadar jargon, tapi strategi ekonomi. Tiket untuk bersaing di pasar global. Nah, di forum ini kita akan menggali bagaimana Indonesia bisa mewujudkan industri hijau secara nyata. Tantangannya di lapangan, peran regulasi, investasi, dan tentu saja inovasi. Sudah ada bersama kita para pembicara yang akan memberikan wawasan dari berbagai perspektif. Yang pertama di studio ada Pak Apit Priyanugraha, Kepala Pusat Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian. Beliau akan memberikan insight kepada kita semua terkait roadmap dekarbonisasi industri di tanah air. Pak Apit,
selamat datang. Apa kabar? Sehat selalu? Baik, terima kasih. Iya, selanjutnya ada Bu Sinta Wijaya Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Kita harapkan tentu saja memberikan perspektif kali ini dari sudut pandang industri yang terkait penerapan dan tantangan dekarbonisasi di dunia usaha. Bu Sinta, apa kabar? Baik. Cerah sekali hari ini. Hijau. Sesuai dengan tema. Sesuai dengan tema. Dan ada juga Pak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform atau IESA, yang tentu saja menjadi mitra penting ya, bukan saja dalam acara ini tapi juga dalam mewujudkan ekonomi yang hijau dan rendah emisi yang kita harapkan berdaya saing global. Pak Fabi, optimis ya? Harus optimis. Kita bisa jalankan dengan harus baik. Optimis. Iya. Yang penting itu risetnya itu juga yang harus kita terapkan dengan baik. Tamu saya selanjutnya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, anggota DPR RI dan juga sebagai sosok yang peduli terhadap lingkungan dan juga turut membantu dalam mengembangkan ekonomi hijau. Bu Sarah, apa kabar? Baik, terima kasih. Mewakili warna yang satunya lagi, Blue Economy. Blue Economy. Blue Economy. Dan last but not least ada Pak Eko Listianto, Direktur Pengembangan Big Data Indef. Kita harapkan memberikan ide, tentu saja pemikiran dan gagasan yang terkait strategi dekarbonisasi sektor industri. Dan juga saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu para hadirin yang hadir di studio ini juga untuk memberikan komentar, perspektif, ataupun bila ada pertanyaan yang terkait dengan tema yang kita angkat hari ini. Jangan malu-malu, sudah siapkan dari sekarang apa saja yang kira-kira ingin ditanyakan. Dan untuk memulai diskusi, mungkin saya terlebih dahulu dengan Pak Apip ya, sebagai Kepala Pusat dari Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian, sebagai regulator dalam hal ini. Kita sudah melihat ya, sejak tahun 2015 kita punya Paris Agreement, sekarang kita punya target 2060 net zero emission. Tentu saja seharusnya ini sudah merupakan bagian dari kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah ya untuk mencapai semua target ini. Kira-kira roadmap-nya itu sekarang pada tahun 2025 ini seperti apa, Pak Apip? Baik, terima kasih Bu Desi. Mungkin sebelum cerita tentang roadmap, ada baiknya kami juga menyampaikan dulu bahwa kita ini sekarang punya target-target penurunan emisi cukup berlapis ya. Dari mulai target global gitu ya, dikaitkan dengan Paris Agreement, harus menjaga suhu bumi 1,5 derajat dan seterusnya. Diturunkan ke level nasional, kita juga punya kontribusi nationally determined contribution yang harus dihitung untuk pencapaian penurunan emisi secara global. Lalu dari target nasional itu diturunkan lagi ke sektor industri. Ini pendekatan sektor ekonomi, kebetulan kami pengampunya. Dari sektor dari NDC ini kami juga diberikan target lagi. Nah, kebetulan kontribusi sektor industri terkait penurunan emisi di beberapa tahun terakhir itu antara 30 sampai 40%. Cukup signifikan ya. Tentunya fluktuatif, tapi memang ini yang kedua terbesar setelah sektor energi. Nah, jadi cukup signifikan kalau kita bicara penurunan emisi itu memang harus dilakukan juga tidak hanya di sektor energi, namun yang mempunyai daya ungkit cukup besar kedua adalah sektor industri. Maka sangat reasonable kita bicara decarbonizing industri hari ini gitu ya. Lalu selain target NDC, kami juga punya amanat untuk mencapai net zero emission. Tentunya tadi Bu Desi sudah menyampaikan, secara nasional target net zero emission kita adalah di 2060. Nah, ini memang sedikit berbeda pendekatan dengan target NDC, walaupun masih align. Sektor industri, pimpinan kami Pak Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang menyatakan bahwa sektor industri harus 10 tahun lebih cepat. Jadi kami target net zero emission-nya itu di 2050. 50 ya. Nah, lalu strategi kami untuk mencapai dekarbonisasi ini dengan berbagai milestone yang harus kami capai, salah satu yang paling utama dan kami dahulukan adalah penyusunan roadmap. Roadmap dekarbonisasi industri, yang tentunya nanti diharapkan akan menjadi semacam referensi atau guidance untuk sektor industri, pelaku industri, bagaimana mereka bisa mencapai penurunan emisi sesuai yang ditargetkan. Nah, strategi kami menyusun roadmap ini ada beberapa lapis, ada yang secara agregat keseluruhan industri ini trajektorinya harus seperti apa. Kami juga align dengan target-target yang sudah diusulkan atau di-set up oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai focal point nasional
untuk target NDC. Lalu kami juga punya offset down lagi untuk target net zero emission karena kami harus lebih cepat, lebih agresif. Ada yang di level agregat industri secara keseluruhan. Lalu kami juga sudah menentukan ada 9 industri prioritas, kelompok industri prioritas yang akan segera didekarbonisasi. Dan dari 9 itu pun kita squeeze lagi, nanti kan tahapan selanjutnya akan ada pembatasan emisi, perdagangan emisi. Kita squeeze lagi jadi 4 yang lebih dipercepat lagi, yaitu semen, pupuk kertas, dan industri logam. Ini yang akan kami push di tahun 2027 sudah terkena pembatasan emisi. Namun sebelum bicara terkait pembatasan emisi, terkait roadmap nanti tiap subsektor industri yang 9 itu kami juga akan menyusun roadmap masing-masing per subsektor industri tersebut, dan kebetulan dibantu salah satunya oleh ISR, ada Pak Fabi di sini, ada juga kita dibantu oleh WRI dari WRI Indonesia. Dan isi dari roadmap itu, beberapa hal yang paling penting adalah kita memberikan guidance, misalnya kapan harus turun jadi berapa dalam konteks hitungan net emission-nya gitu. Itu kita punya milestone di 2030, 2035, dan 2050 untuk net zero emission. Di tiap milestone itu, di dalam roadmap ini supposedly nanti akan diberikan opsi-opsi teknologi rendah karbon apa yang bisa digunakan oleh masing-masing sektor industri tadi. Yeah. Karena teknologi sendiri itu ada yang sifatnya robust, bisa berlaku untuk semua sektor industri, seperti pasang solar panel itu regardless industrinya bisa dipakai. Lalu misalnya CCU gitu, CCS itu bisa di hampir semua industri yang punya cerobong bisa digunakan. Ya. Jadi kita memberikan opsi-opsi teknologi apa yang tepat yang bisa digunakan atau diimplementasikan oleh masing-masing subsektor supaya mereka bisa mencapai target penurunan emisi. Nah, lebih dalam lagi, selain opsi teknologinya yang tentunya oleh teman-teman dari ISR dan WRI sudah di-scrutinize mana opsi teknologi best available teknologi di dunia yang cocok dilakukan di Indonesia, karena tidak semuanya cocok ternyata. Setelah diberikan opsi itu, kita identifikasi misalnya kebutuhan implementasinya itu cost-nya berapa, cost of implementation-nya berapa. Karena kami juga harus memperhitungkan kebutuhan green investment-nya nanti akan sebesar apa. Setelah cost of implementation, kita juga harus menghitung potensi penurunan emisi dari masing implementasi teknologi tersebut. Lalu juga mungkin ada potensi energy efficiency, for example. Dan salah satu lagi ya parameter yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga harus memperkirakan ada tidak potensi mitigation economic value kami menyebutnya. Jadi ketika mengimplementasikan teknologi tertentu itu, kita harapkan juga terjadi nilai tambah ekonomi. Sebagai contoh begini, misalnya satu perusahaan pasang solar panel. Memang dia butuh capex di awal, tapi kan akan terjadi cost efisiensi dari penurunan biaya energi. Misalnya solar panel itu best practice-nya bisa terjadi cost efisiensi sekitar 30%. Nah itu kan mitigation economic value kami menyebutnya. Nilai 30% hasil penghematan ini bisa digunakan untuk recovery, seperti itu. Nah jadi di dalam roadmap itu pertama ada satu, kita bicara teknologinya apa saja yang bisa digunakan, opsi-opsinya, sehingga sektor industri itu juga terbantu, mereka tidak blind gitu untuk menurunkan emisi itu, kita sudah punya referensi apa saja. Di luar itu tentunya kita juga memberikan opsi-opsi selain pendekatan teknologi ya, seperti misalnya behavior change, terus misalnya automation, walaupun automation ini juga teknologi tapi itu kan beyond industri pun bisa digunakan, dan ternyata walaupun tidak sesignifikan yang lainnya, dia juga memberikan kontribusi positif terhadap penurunan emisi. Nah, faktor yang lebih penting lagi Bu Desi, selain roadmap tadi, kita juga harus memikirkan dan memetakan problematika ketika kita ingin mengimplementasikan atau memaksa industri untuk turun emisi. Jadi kendala utama tentunya masalah akses terhadap pembiayaan. Karena beberapa jenis industri memang mungkin Bu Sinta nanti lebih paham gitu ya. Industri itu untuk turun emisi atau bertransisi menuju industri hijau, mereka ada yang dipaksa oleh off-taker-nya. Yang seperti ini sih pemerintah nggak usah apa-apain juga mereka melakukan sendiri. Lalu ada yang dipaksa oleh investornya. Itu juga kita jadikan best practice. Mereka tidak perlu bantuan pemerintah, mereka sudah dapat insentif sendiri dengan mendapatkan pengakuan dari investornya. Yang terakhir ada financial driven ya, dipaksa oleh sisi financing. Kalau dia butuh akses pemodalan, sekarang perbankan itu oleh OJK untuk industri yang ingin mengajukan pemodalan, mereka harus sudah mulai melakukan pelaporan berbasis sustainability atau IFRS.
Nah, sementara itu, tadi target-target itu kan nyata, harus dicapai. Industri yang terkena oleh 3 motif ini, tidak 100% terkena 3 ini. Ada yang mereka don't care dengan off-takernya, karena off-takernya tidak menuntut. Atau investornya pun tidak menuntut. Financial juga dia tidak butuh modal. Padahal kita tetap harus menurun emisi. Dan ini keterwakilannya mungkin sekitar 30% gitu. Sisanya kan tetap harus didekarbonasi. Makanya kami menerbitkan nanti sedang menyusun regulasi penurunan emisi. Nah, kita ada nanti policy driven gitu, dipaksa oleh pemerintah dengan kebijakan gitu. Sorry Pak Apit, ini kata pemaksaan ini sepertinya seolah-olah ini top down. Ini bukannya seharusnya ini sudah menjadi bagian dari ESG ini harusnya sudah ada di DNA dari industri itu sendiri ya. Ini penyusunan sekarang roadmap-nya ini sudah diimplementasikan atau masih belum? Sedang finalisasi, rencananya bulan Agustus ini. Bulan Agustus ini kita akan launching. Ya. Nah, ini sudah mendapatkan masukan dari seluruh industri atau kita tahu dari IESA misalnya dapat masukan dari WRI, tapi kalau dengan dari teman-teman di sektor industri itu sendiri bagaimana dan apa? Baik, nanti saya tanyakan ya Pak Cinta, tapi apa kira-kira? Dalam penyusunan roadmap ini tentunya kami melibatkan berbagai pihak ya, selain tentunya kalau stakeholder utama kami selalu dilibatkan by sektor, misalnya dengan industri semen. Kita bukan hanya engage ke pelaku industrinya, tapi juga asosiasi industrinya. Kita ajak juga duduk bersama, memetakan keluhan mereka seperti apa, kendala mereka seperti apa, kondisi awal mereka di 2025 ini, emission profile mereka seperti apa. Sehingga kita harus tahu kalau mau sampai sana, kondisi sekarang seperti ini, kita harus ngapain gitu. Itu kita harus petakan dulu gitu. Kita mengajak semua pihak. Tentunya di berbagai kesempatan, di berbagai inisiatif kita selalu melibatkan baik itu pelaku industri, asosiasi, akademisi gitu ya, dan berbagai expert kita libatkan. Termasuk berbagai NGO juga kita libatkan. Nah, saya yakin dalam perjalanannya karena tidak selalu kami juga hadir dan memimpin FGD-nya atau pembahasannya. Saya yakin misalnya dari tempat Pak Fabi dari ESA juga mengajak juga Apindo mungkin dengan Kadin atau yang lainnya. Tapi kita juga harus ingat bahwa di Indonesia ini kebanyakan industri kan masih skalanya kan sangat kecil ya. Betul. Dan menengah ya. Tadi yang 9 itu bisa dengan agak singkat kira-kira selain semen, pupuk dan ini apa yang 9 yang menjadi fokus itu? Ada selain yang 4 tadi ada tekstil, makanan minuman, keramik dan kaca, alat transportasi. Nah biasanya satu saya lupa ini. Apa? Ya Pak, intinya kimia. Mungkin hampir seluruh komponen dari sebenarnya ada yang ke-10 others. Others. Oke, jadi roadmap ini bulan Agustus ya akan di launching. Bagaimana Bu Shinta dari Apindo, teman, ini sesuatu yang wow, this is so exciting, kita butuhkan, kita tunggu-tunggu nih selama ini dengan ada roadmap yang jelas. Bagaimana perspektif dari industri? Ya, terima kasih Desi dan kesempatan untuk berbagi hari ini. Jadi mungkin pertama-tama dari industri tentunya bagus bahwa pemerintah punya suatu roadmap ya. Jadi saya rasa itu upaya yang baik untuk menentukan arah kebijakan. Dan mungkin yang penting adalah memang target-target yang ditetapkan pemerintah itu jelas gitu. Mau mencapai net zero emission by 2060, NDC-nya seperti apa gitu kan, terutama di bidang yang sekarang kita bicarakan untuk industri. Nah, mungkin saya mau berbagi sedikit dari kacamata di lapangan gitu kan. Actually, what does these numbers means to us gitu kan. Karena pada akhirnya untuk melakukan dekarbonisasi industri itu kan kita perlu effort yang ini kan pelakunya nih yang harus hadapi. Jadi pemerintah boleh punya sesuatu cita-cita, target, roadmap yang cantik. Kalau nggak bisa dilaksanakan ya percuma juga. Gitu mungkin kan. Harus dipaksakan tadi. Ya, paksakannya seperti apa gitu kan. Pertama saya mau melihat dulu dari sisi demand dan supply gitu. It's true bahwa memang demand-nya pada hari ini, kenapa kita look at kalau kita lihat perdagangan internasional ya, kita melihat sekarang banyak sekali permintaan demand dari konsumen itu membutuhkan memang produk-produk yang ramah lingkungan. So that's a no-brainer. Jadi kita ngomong aja kepada industri yang banyak dipakai seperti TPT, teks. Itu semua sekarang
yang brand-brand besar itu sudah mengharuskan. Jadi paksaan dari demand dari global itu sudah ada gitu. Harus, kalau enggak they're not gonna buy it from you, ya kan? Nah, berarti dari demand itu sudah ada paksaan. Nah, demandnya ini kemana? Tentunya kepada industri-industri yang memproduksi, ya kan? Nah, sekarang is it up to the industry? Nah, pertanyaannya is not about just whether the industry is willing or not. Tentu saja kalau industri yang besar, manufacturing TPT misalnya yang besar, ini saya berikan contoh, mereka ya akan lakukan itu dengan investasi berapapun juga, they will do it gitu kan. Tapi even buat yang besar, faktornya tuh banyak. Saya berikan contoh yang sangat sederhana. Mereka harus mendapatkan supply listrik dari EBT. Cukup nggak Pak Feby kita punya supply listrik EBT untuk bisa melakukan ini, ya kan? Kemudian pabrik-pabrik itu mau melakukan sendiri dengan solar panel mereka di atas pabrik. Boleh nggak? Boleh nggak? Dan PLN mau nggak beli ini? Nah, saat ini saya ada contoh, boleh 35%. Padahal mereka sebenarnya bisa 100%, tapi boleh 35%. Karena akan mengganggu tentu saja model bisnisnya PLN. Kalau semua mau bikin sendiri, ya kan? Nah, this is an issue. Jadi even maupun belum tentu bisa gitu. Ekosistemnya belum tentu memungkinkan. Itu yang sangat sederhana gitu kan. Dari segi demand-nya. Jadi kalau supply, permasalahan yang dihadapi tadi dengan ekosistem yang ada, dengan of course teknologi. Kalau big industry, they will learn, they will get apapun teknologinya. Harus efisiensi energi itu udah banyak lah teknologi yang keluar dan saya rasa Indonesia cukup lah mereka bisa ini. Tapi mungkin kita juga melihat bahwa kan semua itu bisnis itu ada commercial aspect. Ya. Jadi kita ngomongin dekarbonisasi, at the end of the day, is it commercially feasible or not? Yes. It's gonna make money for the company. Our products ini produk-produk kita bisa kompetitif nggak dengan yang jualannya Vietnam dan jualannya yang negara lain gitu. Nah pada akhirnya kalau biaya kita lebih tinggi, belum tentu kita bisa jualan sesuai yang kita harapkan gitu. Nah ini faktor juga penting. Jadi dekarbonisasi itu, decarbonize itself dengan teknologi itu membutuhkan biaya yang tinggi. Saya mau share sedikit informasi ya. Jadi dari segi data, pertama kalau kita lihat investasi yang dibutuhkan untuk biaya transisi, ini untuk transisi energi itu dibutuhkan 3.500 sampai 4.000 triliun hingga 2050. Ya kan? Kemudian untuk yang padat seperti padat energi seperti tekstil, baja dan semen itu kenaikan biaya produksi itu bisa sampai 20 sampai 40% dengan teknologi yang ada. So you're saying this is not feasible? I'm not saying it's not feasible. Berarti kan harus ada pemerintah harus bantu biaya lain apa nih? Kalau gas kita terlalu tinggi, logistik kita terlalu tinggi, nggak bisa compete, labor cost kita. Kemarin kita baru berbandingkan Indonesia dan Vietnam bedanya sekitar 30%. Jauh sekali. Nah, makanya how? Jadi bagaimana kita kemudian bisa compete? Jadi I think these are areas that we need to understand gitu. Secara logically, apakah ini bagaimana caranya? We're not complaining, tapi solusinya apa gitu? Tadi kan sudah ada roadmap-nya ya Pak Apit. Ini kan ada insentif dan lain sebagainya. Is it enough? Nah, dihitung aja sendiri. Is it incentive enough? Dan insentif seperti apa gitu kan? Karena biaya of doing business-nya ini mempengaruhi tentu saja dengan kompetitif daripada produk. We are not even talking yet kepada yang namanya UMKM dan IKM. That's a big gap. Permasalahannya, kenapa saya mau ngambil specifically contoh dari TPT? Karena sebenarnya kita punya rantai pasok itu banyak dari UMKM, dari IKM. Banyak rantai pasok kita. Karena kita mau industri besar bisa bantu kan, itu this is what our role is gitu. Tapi yang di sini aja sulit, apalagi yang UMKM. Gitu. Bagaimana mereka bisa mengikuti dan ini this is all one package. Dengan buyer they don't care. Pokoknya the whole rantai pasok harus mencapai ini gitu kan. Jadi kalau dia tidak mengikuti standar yang ada, ya dia nggak bisa gitu jualannya gitu kan. Nah saya juga mau melihat aspek kemudian dari mana? Dari segi
pendidikan, ya maksudnya informasi, sosialisasi gitu ya. Ini juga ini menarik banget karena kita baru saja di Apindo itu buat survey, Desi. Roadmap Ekonomi Apindo kita buat survey. We survey about more than 2,000 companies. Nah, how many companies actually knows about this? Ngomongin dekarbonisasi, ngomongin ESG, how many? How many? You guess, how many? How many percent maksud saya? How many percent? Less You guess. than 10? No, Less than it's about 30. 30. Oh, oke. Masih oke. But it's not okay. I mean, this is already company. Apalagi IKM ini kita kan merupakan the majority of our companies. This is not just about IKM kan. This is even the big one. Ya, tapi big one juga kita tuh sekarang mesti menyadari. Even the big companies of Indonesia, kita kan nggak bisa sama ratakan. Mana yang siap, mana yang tidak siap. Even yang mau dan interest, do they have the capacity to do it? Yeah. Karena kalau akhirnya hitung-hitungan cost-nya terlalu tinggi, kembali lagi dia nggak bisa jualan kan. Gitu. Yeah. Jadi we have to look at from the demand and supply aspect. Yes. Kemudian bagaimana nih pemerintah, bagaimana bisa membantu dari sisi. Tapi begini, apa yang salah dalam komunikasinya? Kita bicara ini Paris Agreement itu tahun 2015, 10 tahun yang lalu. Kita bicara mengenai ESG, energy transition itu udah beberapa tahun terakhir ini. Bahkan bicara mengenai just energy transition dan lain sebagainya, walaupun sekarang mungkin udah nggak terlalu banyak diomongin. Jadi kenapa ada semacam gap dari pemahaman maupun mungkin bukan kepedulian ya, tapi understanding about bahwa ini tuh merupakan isu yang mau tidak mau industri sekarang harus hadapi. Desi, saya berbusa-busa kalau ngomong soal ini. Gak apa-apa. Soalnya for me, saya kasih tisu kalau berbusa-busa. Soalnya gini, saya melihat kita ngomongin sama Mas Febi udah ngomongin banyak soal just transition. Waktu saya chairing B20 itu kita ada legacy project, we have the Just Energy Transition Partnership JETP yang kemudian keluar dan segala macam energy transition has always been a focus of Indonesia. Sekarang saya tanya pemerintah Indonesia is focusing on energy security, okay? Is energy transition part of energy security? Pertanyaan saya, mana yang menjadi prioritas? Is it the security, the accessibility, affordability, or is it pencapaian daripada net zero? We want both, of course. Kalau ditanya pasti mau semua, but there has to be ada pasti yang disacrifice kan, Desi, betul nggak? Yang nggak boleh katanya bagian ekonominya nggak boleh disacrifice. So we want just energy transition. We have to protect the community, the jobs, the everything. Tapi at the end of the day, saya rasa ini selalu yang saya pakai nih benar. Energy security versus energy transition. Is it there? Gitu. Dan ini yang I think banyak menyangkut juga kepada industrinya. Karena pada akhirnya we all understand for the industry itu melakukan dekarbonisasi, melakukan energi efisiensi, penggunaan daripada EBT, ini faktor daripada energy transition-nya sangat. Ya, jadi mungkin dari segi komunikasinya, what does it mean? Definisi dari energy security versus energy transition. Not just the definition, tapi benar-benar aspeknya kemana, polisinya tuh seperti apa gitu kan. Ini yang saya rasa. Jadi harus ada penyamaan. Ini harusnya ada nanti kita bikin ketika ada forum lagi khusus mengenai what does it mean energy security. Tapi Fabi, ini bagaimana kira-kira sudah mendengarkan ini dari dua pihak ini. Apa yang masih perlu dilakukan supaya kita bisa mempercepat dekarbonisasi ini? Yang harus tadi sudah disampaikan ya, bahwa yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah industrinya. Dan buat industri dia harus tahu manfaat yang dia dapatkan. Saya kira harus beyond emission reductions. Karena semua industri dia mau pasti make a profit, bisnisnya harus tumbuh, kompetitif, dan buat pemerintah harus diingat bahwa industri ini adalah menciptakan kesempatan kerja. Ya, dan ini bagian dari ekonomi kita kan. Nah, tetapi juga bahwa kalau industri ingin melakukan itu, dia tidak bisa melakukan tanpa didukung oleh enabling environment. Itu saya kira tadi yang coba disampaikan oleh Mbak Sinta. Nah, enabling environment-nya apa? Coba kita lihat. Yang pertama tentunya perlu ada target. Ya.
Saya kira roadmap tadi yang memberikan target bahwa industrial decarbonization kita tahun 2050 is a good step. Harus diundangkan dalam tanda kutip ya. Harus ada bahwa ini jadi komitmen nasional selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045, harus ada dasar hukumnya. Kalau di Indonesia ini katanya kalau nggak ada dasar hukum repot. Ya, jadi ya cita-cita Pak Menteri aja gitu. Kalau ada dasar hukumnya bisa diinstitusikan, gitu ya. Dan semua pihak harus bisa support ini. Yang kedua, perlu ada apa? Policy and regulations. Jadi ini yang kita bicara mengenai target, insentif tadi. Policy dan regulationnya harus bisa mendukung ke situ. Kalau nggak ada policy and regulation, semua orang akan bergerak sendiri dan agak sulit juga untuk bisa mengatur ya. Atau membuat dia selaras dengan target-target tadi. Policy and regulation penting. Nah sekarang kita harus lihat apakah policy dan regulation kita udah memadai atau tidak. Kita punya yang namanya rencana induk pengembangan industri nasional. Pertanyaannya apakah RIPIN itu sudah merefleksikan nggak target tadi? Dan itu karena itu jadi referensi untuk pengembangan industri maupun referensi bagi program-program yang dibuat oleh pemerintah. Harus ingat tadi misalkan hal yang sederhana ya. Salah satu ini dari kajian kami, salah satu yang ISR temukan menurunkan emisi pada industri itu langkah yang paling mudah, switching fuel dan electricity dari yang fosil ke renewable. Hal yang sederhana, misalnya saya mau ganti batu bara, ganti dengan bahan bakar yang lebih rendah karbon. Misalnya katakanlah ganti dengan gas ya untuk proses heat. Gasnya ada nggak? Infrastrukturnya ada nggak? Dari industri mau nih, tapi gasnya nggak ada. Atau gasnya harganya terlalu mahal, ya kan? Nggak bisa compete dengan harga batu bara, misalnya. Itu jadi mau tapi nggak bisa. Atau saya yang hal yang sederhana, saya mau tingkatkan penggunaan energi terbarukan, ya. Listrik saya pakai sinar matahari. Solar panel tadi. Ya, pakai solar panel. Bisa nggak pasang solar panel? Ya. Kalau seperti itu memudahkan kan untuk izin dan lain sebagainya. Ini beyond the target, beyond Kementerian Perindustrian karena bukan sektornya Pak Apit, ya. Jadi itu memang menjadi penting bahwa policy and regulation harus support. Yang lain adalah yang menurut saya sangat penting dalam enabling environment ini, financing. Ya. Tadi sudah dibilang beberapa teknologi untuk sangat capital intensif, ya. Apalagi industri yang kalau yang mau disasar tadi 4 sektor yang dikatakan oleh Pak Apit, banyak teknologinya tuh masih baru. Harganya masih mahal, belum ada di Indonesia. Jadi kalau kita mau serius melakukan itu harus dibantu. Nah, skema pendanaan gimana? Bisa nggak? Hari ini semua orang bilang era suku bunga murah tuh sudah nggak ada. And we can expect for the next 5 years. Dan Indonesia memang tidak kompetitif dari sisi itu. Karena suku bunga kita paling tinggi. Paling tinggi. Nah, bisa nggak ada pembiayaan khusus yang dialokasikan oleh pemerintah untuk bisa membantu industri untuk alih teknologi. JETP ini, Just Energy itu nggak bisa dipakai untuk itu. Ini sayangnya masih belum bisa. $20 billion. Menurut saya ini perlu ada mekanisme JETP, tapi khusus untuk industri. Okay. Fabi, I'll stop here ya, karena kan IESR nih yang memberikan masukan nih kepada pemerintah ya. Don't ask the same questions. Maksudnya, what is your solution? Jadi kira-kira bagi Indonesia untuk melakukan dekarbonisasi 5-10 tahun ke depan, karena time is running out ini, apa yang paling cepat? Apa yang beyond just reducing emission yang kita bisa lakukan secara cepat dan realistis bagi Indonesia? Kalau buat kami, langkah-langkah yang paling cepat itu adalah lakukan apa yang berbiaya rendah yang bisa ditanggung oleh industri. Hal-hal yang sederhana tadi, misalkan ya, kalau kita melakukan di banyak industri melakukan efisiensi energi itu bisa menurunkan cost ya 10-15% karena potensinya cukup besar ya. Melakukan penggantian material
within our reach itu bisa dilakukan ya. Sebelum ganti teknologi, misalnya industri seperti iron and steel ya, mau diganti ke DRI. Kalau mau pakai DRI untuk bagus, listriknya harus dari energi terbarukan. Kita masih harus nunggu. Yang bangun listrik energi terbarukan bukan si industrinya, PLN. Nunggu PLN RUPTL-nya bisa dijalankan, misalnya ya. Lalu butuh apa? Butuh hidrogen ya. Harus ada yang memproduksi itu. Jadi yang sekarang kalau mau cepat adalah apa yang bisa dilakukan oleh industri itu dengan biaya yang paling murah, itu yang dilakukan. Jadi istilah yang kita sebutkan sebagai low hanging fruit. Nah, yang diperlukan apa? Mungkin tidak terlalu banyak butuh regulasi, tapi komunikasi, dampingan teknis, ya, lalu kemudian capacity building, itu penting. Kalau tadi dikatakan oleh Bu Sinta, anggota Apindo hanya 30% yang paham soal dekarbonisasi industri, ya, dan anggota Apindo tuh gajah-gajah setahu saya. Ya. Jadi kita memang buatnya tidak hanya gajah-gajah. Oh, ya. Kalau gajah-gajah kita nggak usah tahu, mereka pasti ngerti. Tapi kalau ini merepresentasikan Indonesia 30%, berarti kan ada 70% yang nggak paham. Iya. Nah, gimana komunikasi publik? Bicarain mengenai dekarbonisasi. Oh, sekarang kita spesifik punya bagian khusus untuk ini. Nah, ini yang menurut saya perlu. Jadi capacity building, komunikasi, pelatihan, pendampingan. Karena pengalaman kami juga industri-industri itu mau tapi nggak tahu how to start. Oke, saya mau how contoh to access konkret. Gitu loh. Saya mau contoh konkret ya. Sekarang saya punya pabrik semen gitu. Bagaimana saya bisa mengurangi dan juga melakukan dekarbonisasi sesuai dengan target itu? What alternative things yang sesuai dengan apa yang ada tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu besar, tanpa harus menunggu infrastruktur dan ekosistemnya itu terbangun. Salah satu yang saya lihat sekarang banyak dilakukan oleh industri itu tadi energy efficiency sama switching to renewable. Jadi misalnya listriknya ya, ada beberapa pabrik semen ya misalnya, itu yang memasang PLTS di lahan mereka yang kemudian bisa mengganti listrik yang high carbon dengan rendah karbon tadi. Itu bisa within them ya. Tapi ini karena industri semen gede-gede semua. Mayoritas besar-besar dan dimungkinkan secara regulasi. Jadi kita harus melihat bahwa industri decarbonization iya, itu adalah cita-citanya Pak Menteri Perindustrian ya. Tapi ini juga harus jadi cita-citanya seluruh sektor gitu. Karena dampaknya kita lihat dampak dari industrial decarbonization ini adalah economic competitiveness, ya kan? Investasi hijau, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 8% gitu kira-kira. Jadi we have to see this as Indonesian mission gitu loh. Bukan hanya sekedar, oh ini misinya Kementerian Perindustrian. Kalau ini selaras, maka yang tadi saya katakan enabling environment-nya, enabling condition bisa terbentuk sehingga bagi perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha yang sudah tergerak dan mampu, mereka dengan mudah untuk roll out strateginya. Kita bikin forum seperti ini supaya komunikasinya jauh lebih lancar ya antara semua stakeholder. Tapi ini kan seperti kita katakan tadi, IKM-nya menjadi lebih dari 90% daripada industri yang kita miliki. Ini bagaimana dan apa kira-kira kenapa gap hanya 30% yang memahami bahwa ini nih ada dekarbonisasi ini loh, kita punya target 2060, kita punya NDCI dan lain sebagainya yang harus kita penuhi. Berarti kan nggak ada yang nggak nyambung kan? Atau belum tersampaikan karena saya juga melihat, saya nggak tahu ya maksudnya hasil survei itu kira-kira faktor yang membuat orang nggak paham apa sih gitu. Kalau yang khusus yang kecil apa yang bisa mereka misalnya saya kecil, wah sadar harus nih mengurangi penggunaan air, listrik, hemat dan lain sebagainya. But what can I do supaya tetap kompetitif dan barangnya itu laku? Yang low hanging fruit tadi di industri IKM kita juga pernah melakukan studi itu yang untuk IKM ya. Jadi yang low hanging fruit yang tadi saya sampaikan, itu bisa dilakukan. Hal yang sederhana deh, kita ganti lampu atau penerangan dengan teknologi yang lebih hemat energi. It can save 10-15% of your electricity bills. Boiler gitu misalnya ya, banyak IKM pakai boiler. Kita switching dengan biomass boilers. Itu bisa reduce cost dan lebih bersih. Jadi hal-hal yang sederhana. Tapi sekali lagi kalau dari temuan kami, persoalannya memang ya mereka tidak tahu dan tadi kalau perusahaan-perusahaan besar ada pressure kan. Demand itu datang dari market. IKM enggak.
Karena nggak ada push factor. Nggak ada push. Nah ini yang kita harus juga dukung. Jadi mereka mau gitu. Nah sekarang kita sedang melakukan pendampingan ke beberapa sentra UKM untuk bisa menerapkan teknologi-teknologi sederhana yang dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dan ini pun ya harus capacity building gitu. Karena buat mereka nggak penting dekarbonnya sepanjang saya bisa jualan gitu loh. Saya rasa kuncinya di situ kan. Jadi prinsipnya yang penting kan mereka harus prioritaskan kepada bottom line mereka. Mereka harus bisa jualan. Sekarang aja dengan kondisi seperti ini kan banyak tantangannya gitu kan. Kita ngomong lagi dekarbonisasi. Kalau di skala dekarbonisasi itu nomor berapa gitu. Makanya kami percaya bahwa mereka ini harus ada keterlibatan dari pelaku usaha besar, industri besar untuk membawa UMKM dalam rantai pasoknya. That's the only solution. Itu yang paling cepat. Jadi sekarang kita melakukan, even saya sendiri ya di dalam kelompok saya, kita melakukan pendampingan itu juga, pendidikan itu juga membawa rantai pasok kita gitu loh. Karena itu yang paling cepat untuk bisa dilakukan supaya UMKM ini bisa langsung terlibat gitu kan. Jadi mereka tahu, karena kan kalau kita mesti ini kan misalnya dengan standar-standar sertifikasi yang ada, itu kan pertama nggak mudah gitu ya. Kalau UMKM sendiri harus mengikuti standar itu tanpa ada dukungan, ya nggak mungkin. Tapi, gitu. Jadi, are you walking the talk Sinta sendiri? Yes, exactly. Ini? Apa contohnya? Jadi maksudnya kami membawa rantai pasok yang ada untuk kemudian dibuatkan pelatihan-pelatihan gitu. Jadi sekarang di Apindo sendiri nih, saya ada bagian khusus ya. Jadi UMKM ada, kemudian kita ada yang bagian sustainability-nya kan. Dan itu mereka bekerja sama. Jadi sekarang kita buat banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk bahwa UMKM ini seperti apa sih? Kita ngomong langsung juga ke standar. Karena tadi kan pertanyaan awal kan perdagangannya. Kalau kita apalagi kalau mau masuk ke pasar ekspor, itu kan ada nih kaitannya kan. Jadi dia perlu sertifikasi, standar dan lain-lain. Ini kan perlu pelatihan. Kemudian yang kedua, panduan. Jadi I want to now start bahwa kita jangan lihat juga yang sudah ada. Karena kan banyak sekarang yang baru kan. Jadi apa sih untuk panduan investasi lestari namanya kita. Tapi untuk UMKM Desi. Jadi benar-benar yang standar-standar yang sederhana. Tapi mereka kalau mau mulai apa sih yang harus perhatikan. Karena kadang-kadang untuk mulai dari awal lebih mudah daripada yang sudah berjalan gitu, ya kan? Dan kita jelas di Apindo kita sangat berkomitmen bahwa memang kalau kita bicara UMKM sekarang, kita tidak bisa melihat hanya dari faktor pendampingan UMKM sekedar untuk pembangunan bisnis mereka. Pasarnya, akses pasarnya, financing pembiayaannya, tapi juga aspek sustainability-nya. Karena sekaligus dan ini semua dibiayai oleh Apindo dalam jadi ini kita kan cost sendiri kan untuk melakukan betul, ini dan semua. ini di mana perusahaan besar itu kan juga masuk gitu kan, dan kita buat, jadi makanya kalau ini kita buat volume kan ini economic of scale kan. Jadi kalau kita lebih banyak kita buka, itu lebih banyak pihak yang bisa berpartisipasi gitu. Jadi ini satu model yang kita harus pendampingan. Kita punya juga program namanya UMKM Merdeka. Jadi ini sesuatu yang kita buat pendampingan kepada UMKM juga ada, kemudian masukan dari akademi kita bekerja sama dengan universitas dan lain-lain. Jadi maksud saya ini kita punya satu model, kadang-kadang kita nggak ngelihat cuman kita sendiri, tapi gimana kita bisa bawa bersama-sama. Oke, nanti kalau tahun depan atau 6 bulan dari sekarang kita bagaimana nih survei kepemahaman harusnya lebih tinggi dari 30% ya. Diharapkan supaya tahu berhasil atau tidak. Sarah, sudah mendengarkan ini, what's your perspective? Dari tadi I hear you making noises, geleng-geleng kepala, ngangguk-ngangguk. Nggak bisa diam. Pusing ya? Pusing, gemes atau apa ini? Enggak, tapi sebenarnya sebagai, ini banyak orang mikirnya bahwa policy regulations itu semuanya di DPR. And that's not true. Karena kalau kita itu bicara undang-undang kan, jadi rancangan undang-undang, revisi undang-undang, kita bicara payung hukum umumnya. Sehingga apa yang tadi disampaikan, mau itu dari eksekutif maupun juga dari swasta maupun juga dari NGOs and CSOs, itu memang yang kami butuhkan untuk memastikan payung hukumnya itu tidak terbatas dari masalah waktu. Karena kan kalau kita bicara teknologi, things are changing so fast.
gitu kan. Jadi jangan sampai kita membuat regulasi ini, karena di Komisi 12, not my commission tapi di Komisi 12 kan akan membahas atau masih terus akan membahas dan memfinalisasikan RUU energi baru dan terbarukan misalnya. Ini kita juga mungkin akan ada RUU, belum tahu ini nanti inisiatifnya dari DPR atau dari pemerintah, untuk yang diupayakan masuk adalah kawasan industri yang mudah-mudahan kita bicara industri hijau dan seterusnya. So ada banyak hal yang kalau dari kacamata putting on the head of DPR gitu ya, kita memang lebih bicara penyerapan supaya yang diterapkan, yang bisa dimasukkan ke dalam regulasi umumnya, payung hukumnya itu tepat dan tidak membatasi. Yang kedua, dari tadi memang making noise karena saya seperti apa ya, lagi ikutan kuliah gitu. Dan jadi ngikut kuliah umum dan ini banyak banget informasi yang kita bicara lebih dari sekedar teori. Karena seringkali kalau kita hanya bicara kepada CSOs, kita bicara hanya kepada para aktivis, which I'm a part of gitu kan, kita pasti maunya yang ideal. Tapi kalau dari kacamata, misalnya saya pakai topi sebagai pengusaha, yang tadi disampaikan oleh Bu Sinta is so true. Bahwa sama hal yang saya coba taruhnya adalah dari kacamata misalnya politik. Politik itu idealnya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Tetapi realitanya seringkali akan sangat bersandar kepada masyarakat maunya apa. Which is, a little bit of the populist movement gitu kan. Kalau misalkan negara misalnya atau pemerintah dari top down tadi mengatakan harus A. Tiba-tiba nih karena hanya 30% yang atau apakah itu memahami atau peduli atau istilahnya menerapkan itu hanya 30% persoalan ESG dan seterusnya. 70%-nya tiba-tiba demo. Menyatakan nggak bisa kayak gitu karena berat untuk kita. Oke, sekarang kalau misalnya kalau kita survei anggota DPR yang paham atau peduli dengan ini. Baru mau masuk ke jawaban. Exactly. Karena saya misalnya sering lah ya, pasti yang diundang kalau udah persoalan nih about decarbonization, about green energy, blue economy dan seterusnya, itu pasti lu lagi. Dan saya pernah ngomong karena ini kan saya bagian juga dari Ocean Caucus dan Green and Blue Caucus yang secara informal sebenarnya bukan formal. Saya bahkan menyatakan kepada CSOs yang waktu itu datang, Mbak tolong dong bantu untuk bisa mengumpulkan. Saya bilang mau berapa? Oh kalau bisa 30. Saya langsung ketawa. Kalau bisa ngumpulin 10 aja, gue udah salut sama lu istilahnya kasarnya. Karena jujur saya coba untuk berpikir siapa kira-kira yang dari fraksi ini kan supaya ada perwakilan dari setiap fraksi. Maybe this is why we're not going anywhere. Karena selama ini ternyata tidak ada buying dari our... Part of it is that. Tapi kembali lagi. Yes, tapi kembali lagi sebenarnya kalau kita dengar dari semua ini, DPR itu kembali lagi hanya payung hukum luasnya. Sedangkan yang dibutuhkan lebih, mohon maaf, adalah dari eksekutif. Karena eksekutif can make peraturan menteri, peraturan perpres, banyak regulasi yang nggak perlu lewat DPR. Tapi DPR mau sesuatu yang sustainable dong. Correct. Nah ini kan bagian kembali lagi payung hukum luasnya. Tetapi sebenarnya untuk memastikan kita sampai ke target-target yang tadi dikatakan, apakah itu net zero emission, apakah itu semuanya tidak harus bersandar kepada DPR yang membuat payung hukum luasnya. Ini sudah berjalan tanpa itu, gitu loh. So it's satu sisi I'm not saying bad things about DPR. Berjalan tapi tidak cepat dan tidak sempurna. My question menjadi, is it needed necessarily untuk implementasinya bisa berjalan? Perlu. Payung hukum sangat diperlukan. Tapi memang regulasi yang tadi saya katakan, regulasi how to get there, itu memang di ranah eksekutif. There you go. Misalnya tapi payung hukum sangat penting ya. Misalnya, if kalau undang-undang kita kan misalnya begini, saya misalnya melihat di sektor lain ya. Kalau undang-undangnya nggak mengatakan ada insentif, nggak bisa tuh pemerintah bikin insentif. PP nggak mengamanatkan itu sampai kemanapun nggak akan keluar. Jadi the comprehensiveness is very important. Yes. Jadi apa yang harus di capture itu adalah yang tadi saya sampaikan. Kalau kita mau industrial decarbonization, what kind of legal framework? Ya, karena itu yang akan menentukan actionnya itu. What kind of incentive? Jadi makanya hal-hal itu, misalnya disincentive juga tadi Pak
Apit bilang ya, dalam konteks membatasi emisi, kasih emission cap. Itu harus dipastikan kalau dia melanggar apakah ada penalti. Dalam banyak peraturan kita, itu kita ragu-ragu menerapkan penalti, adanya sanksi administrasi. Nah, nggak cukup powerful kan, sehingga tadi kalau memang benar tidak terlalu butuh undang-undang, tapi untuk framework itu very important. Ini Youyang ya. Thank you. I'll take it. You're there with all the ramah lingkungan dan I'm wearing shoes made out of plastic materials. You make sure that you recycle plastic. You use ini but not biodegradable. Botol, tumbler gitu, bukan recycle. plastik dan lain sebagainya. No, representatif kan mewakili suara masyarakat. Back to ini. Correct. What can we do gitu mengenai our representative? Is it priority for them decarbonization atau kita hanya omong-omong aja di sini? Ini makanya saya baru mau masuk persoalan, bukan hanya kita bicara kesadaran dari pihak wakil rakyatnya. Politik seringkali is about demand. Nah, kalau demand-nya tidak ada, tekanan itu kepada anggota DPR, istilahnya gini, gue nggak peduli lu peduli atau kagak, tapi gue maunya kayak gini. Nah, itu kan harus ada. Karena kita sebagai wakil rakyat, artinya kita mewakili suaranya rakyat. Jangan sampai kita dengan kepentingan kita adalah seperti ini. Yang tadi itu kayak nggak nyambung jadinya. Mau tidak mau memang harus ada keberpihakan dari pihak-pihak yang mungkin minoritas di DPR. Tetapi suara itu harus lantang dan mengawal like mine gitu kan. Are you dan doing something thankfully with I have your the voice? Privilege ya kan. Yang orang-orang bisa bilangnya kan anak-anak privilege gitu kan. Mungkin ini sesuatu yang ya aspirasi kita juga kan diwakili oleh Sarah. That's right. Nah, maybe this is the chance to use the voice. Correct. Correct. Nah, sayangnya, so from my side, karena saya di Komisi 7 sebagai Wakil Ketua Komisi 7, saya bisa nanti di masa sidang yang berikutnya, karena tadi katanya Agustus roadmap itu akan keluar, Pak. Sebagai mitra saya di Komisi 7, saya bisa langsung nanya, Pak Agus, Pak Menteri, mana roadmapnya? Kemarin saya dengar bahwa di bulan Agustus akan selesai, akan keluar. Ini udah bulan Agustus nih, nah nanti saya akan demand, that's my part. Tapi tentunya lobbying behind the scenes, yang seringkali orang kan mikirnya semua tuh ditampilin di medsos. Kan nggak selalu, jadi kita ini lobbying behind the scenes. Tapi penting sekarang hadir di TikTok, kalau nggak exist. Betul, betul. Dan saya nggak khawatir, karena yang bantuin bikin roadmap ada di sini. Saya tentunya harus bicara dengan kawan-kawan yang Komisi 12. Dari tadi aja juga saya sebenarnya udah kayak ngingetin RU-nya udah sampai mana. Tadi nanya. Udah mulai pembahasan kan minggu ini. Karena memang minggu kemarin. Minggu kemarin kan sudah gitu. Dan itu di Komisi 12. Tentunya beda wewenang dan beda kita menghormati setiap komisi ada ranahnya masing-masing. I will say one thing yang mungkin in an optimistic and positive angle. Ada satu term yang saya suka banget waktu saya hadir di World Economic Forum Summer Davos just a few weeks ago di Tianjin, China, yaitu kata future proofing. Ini satu hal yang mungkin ya Bu Sinta di Apindo itu bisa ditekankan pada saat kita melakukan sosialisasi dan menyampaikan bukan hanya to the big industries tapi kepada UMKM. Di mana demand mungkin sekarang belum. Tapi percayalah, the more well-informed generation, ini kan Gen Z dan milenial kita 53%. Mereka peduli loh, saya lihat justru. We're 53% of the population. We might not have the buying power now, but we will. Dan artinya apa? Perlu ada future proofing untuk ke depan. Kalau Anda sebagai pemilik usaha, mau itu kecil, menengah, mikro, atau sampai yang besar, itu tidak melakukan langkah-langkah dari sekarang untuk memastikan Anda aman ke depannya, mungkin you lose your customers, you lose the buying the selling power, karena yang akhirnya nanti punya buying power, dia akan demand-nya berbeda. Dan sebenarnya we already seeing that. Dari yang the big textile brands Green misalnya demand. ya. Itu sudah ke arah situ gitu kan. Jadi sebenarnya kita nggak harus selalu khawatir Sinta 30% ini. Karena kan untuk menggerakkan sebuah kereta api kan tidak perlu semuanya jalan. Hanya perlu satu lokomotif saja. Mungkin dari 30% ini atau suara seorang anggota DPR yang ini bisa menjadi yang lumayan lantang bisa gitu. menjadi penggerak untuk menciptakan sebuah movement dan momentum yang bisa menjadikan
important prioritas. that we see everything as a wake up call, Yeah. kan? Yeah. Ya Yes, kan? yes. Kita tuh selalu ngeliat, kita kan ngomongin dekarbonisasi industri bukan cuma hari ini. Yeah. We've talked about it udah dari zaman kapan, Sampai ya, ya kan? berbusa-busa. 5 years ago. What Yeah. is important yang kita mesti lihat, Desi, adalah are we progressing? Apakah ada kemajuan dan apa saja nih tantangan yang masih dihadapi? Yeah. Makanya saya selalu mengatakan kenapa Apindo keluar dari roadmap paling bawah, karena kita mau voice dari lapangan. Ya. Apa yang hadapi industri di lapangan. Ya. Karena analisa ekonomi segala itu penting sekali, tapi pada akhirnya kan kita yang feel di lapangan gitu. So we have to say it. Nah, kemudian mencari solusi bersama. Makanya saya selalu mengedepankan Indonesia Incorporated. This is how we are. Kita punya mulai dari legislatif, eksekutif, you know, even civil society, industri, dunia usaha. We are Indonesia Incorporated. Kita ini kan pemilik saham Indonesia. So we have to care. Ya. Mungkin kita masih jauh kalau dilihat angka. Jadi We have to care. berarti harus dimanage dengan profesional, dengan efisien, dengan tidak ada terlalu banyak ini. Mesti ada solusi yang strategis. Oke. Karena punya solusi tapi nggak bisa dijalankan, nggak ada gunanya juga kan. Ya. Sorry, one more thing tadi tentang insentif. Saya cuma mau luruskan satu hal bahwa biasanya karena payung hukum, sekali lagi payung hukum itu nggak bisa terlalu spesifik. Maaf nih. Jadi bicara insentif, keluar angkanya, insentifnya berapa itu bukan di undang-undang, tapi di peraturan perundang-undangannya. Dan so that's two very different things. Walaupun again agreed, we need it and it is being finalized. Harusnya tahun ini selesai, mudah-mudahan. Please Komisi 12. Dan but itu yang saya mau specify. Ya, tapi yang lebih penting lagi how to make this as the top of the government's agenda, itu kan paling penting. Top of mind-nya. Mas Eko, bagaimana? Setelah mendengarkan ini, tadi ada pertanyaan sebenarnya menarik ya. Are we making progress dari kita ngomong-ngomong sudah 10 tahun mengenai dekarbonisasi ini, dan di mana kalau kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga, ada yang ini enggak yang kita bisa banggakan, atau apakah kita memang jauh ketinggalan, atau sebenarnya we're still ahead of the game? Oke, baik Mbak Desi ya. Jadi kita tadi udah bicara banyak sebetulnya ya soal bagaimana challenge-nya, ternyata ini benar-benar ya big idea benar ya dekarbonisasi itu gitu. Karena kalau kita lihat tadi banyak sekali tantangan-tantangannya, tapi sebetulnya kalau kita kembali ke awal narasi di awal tadi ya, peluangnya besar gitu loh. Bagaimana kemudian ada resiko-resiko ke depan ya kalau kita nggak melakukan dekarbonisasi itu gitu, adalah misalkan tadi jelas sekali mau jualan kemana lagi, negara-negara di negara-negara maju ya sekarang udah jelas mereka memagari dirinya begitu kan dengan berbagai aturan yang hanya bisa ditembus. Ada ini ya sekarang ya, carbon border. Benar, itu kan. salah satunya itu. Kemudian investor, mau cari investor dari mana? Lama-kelamaan mereka juga mikir, karena mereka juga, investor ini kan juga mencari tempat-tempat yang memang match kan dengan produk yang akan mereka Indonesia masih atraktif untuk itu. Sejauh ini menurut saya masih atraktif gitu, karena kita di Asia Tenggara itu sebenarnya nggak jelek-jelek amat ya, PMA selalu masuk di kita begitu kan, besar gitu, dan justru karena masih besar, kita masih dilirik banyak orang gitu ya, banyak negara maksudnya gitu, sehingga saatnya memang untuk berubah. Nah mungkin tadi kalau kita melihat challenge-nya berat sekali sepertinya gitu ya. Tapi mungkin saya mau ilustrasikan saja sebagai untuk membuat kita lebih optimis. Misalkan soal digitalisasi ya. Dulu ojek online itu ya perang terus itu antara ojek konvensional dengan online ya. Tapi lama-lama sekarang ada choice tuh di depan gitu ya. Kira-kira mau online silahkan, mau konvensional silahkan. Ya, yang kedua, terus kemudian ya di sisi yang lain ya. Ini surveinya Indef ya, karena kebetulan saya juga mengelola big data begitu. Nah kita temukan tadi terkait future proofing tadi gitu, itu memang ya Gen Z, milenial itu memang sangat related ya. Jadi kalau misalkan tadi ada survei yang mungkin katakanlah baru 30% di dunia usaha itu yang lebih aware atau ngerti, paling tidak ngerti lah tentang bagaimana dekarbonisasi ini, sebetulnya future konsumen mereka itu tahu lebih banyak gitu, dan mereka sangat digital native. Artinya ada peluang-peluang kalau kita bisa membuka ya bagaimana mematchingkan antara yang calon-calon ini ya, calon-calon pembeli yang besar ini. Memang faktanya yang kami temukan itu begini Mbak Desi, yang mereka mulai ngerti, sadar tentang isu lingkungan itu besar,
Tapi masalahnya duit mereka masih tipis gitu. Sehingga ya mereka balik lagi kan ke rasional choice-nya. Tadi belum. Tapi I think sebenarnya it's not about the money, tapi how vocal you are and how. No, but the money matters. The money matters. Exactly. The money matters, but the money will follow what the demand is. Jadi misalnya kalau sekarang di anak-anak muda dan mereka kan all the Greta Thunberg dan lain sebagainya, they do get the media attention. They do get bahwa ini sesuatu yang memang menjadi concern semua orang. Benar, tapi kalau ini kembali ke this is big data ya. Pertanyaan yang Sinta yang tadi menurut saya belum dijawab mengenai kemajuan itu kan harus ada angkanya. Dalam 10 tahun ini, apakah ada angka yang menunjukkan kita tuh sudah mulai dalam trajet untuk dekarbonisasi dengan pengurangan emisi dan lain sebagainya? Itu angka kita bisa dipertanggungjawabkan nggak? Nah kalau sekarang ada yang namanya the Carbon Border Adjustment Mechanism, itu kan pasti berdasarkan pencapaian penurunan ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah kita punya nggak ini? Kalau kita menggunakan indikator, that's how I see progress itu dalam in the numbers. Oke, kalau kita melihat dengan angka ya sejauh ini pencapaiannya menurut saya sangat kurang begitu. Dan itu terbukti dari bagaimana kemudian kita menyusun rencana energi terbarukan kita ya di rancangan-rancangan yang baru yang saya dengar itu adalah kan dikurangi targetnya gitu. Pengurangan target itu berarti dia mulai menggunakan realitas gitu kan. Ketika ternyata targetnya ketinggian nggak tercapai, akhirnya mereka sebenarnya ya targetnya kan tahun 2030 kan berapa? 30 pergunaan 31% kan. Itu emisi. Kalau energi terbarukan harusnya tahun ini 2025 23%. Di dalam draft kebijakan energi nasional yang baru 23% itu harusnya kan tahun ini kan. Ya, tapi sudah direvisi target. Ya, karena kita masih jauh. Turunkan ke 17 sampai 19%. We're not even making 19 kan? No, we're not making 19. Kita belum. Tadi banyak masalah. Belum. Tapi target akhir tahun kan akhir tahun ini baru pertengahan tahun. Masih ada waktu, 6 bulan dikejar lagi. 16%. Tapi 6 bulan. I don't think that's achievable. Tapi on this issue agak optimis dikit lah. Tadi yang disampaikan Bu Sinta itu memang relevan. Kita industri itu banyak sekali misalnya investor mau masuk, mereka minta clean energy demand-nya cukup tinggi. Bahkan ada yang sampai 100%. It's impossible untuk sekarang. Jadi industri itu sekarang opsi-opsi untuk dapat clean energy tentunya the biggest possible way adalah supply dari PLN tapi yang green. Ya. Sementara tapi PLN belum ada skema REC misalnya, tapi itu juga masih ada berbagai isu yang harus diselesaikan dan kami juga hand in hand dengan pihak PLN dan ISDM untuk memperbaiki ini. Opsi kedua misalnya dengan captive tadi solar panel segala macam, itu pun masih ada isu. Isunya, ya ini saya tidak menganggap ini suatu permasalahan yang mengikat, tapi ini harus diselesaikan. Contohnya, isu solar panel itu adalah kuota. Kita mau, tadi Bu Sinta itu menyampaikan hal yang paling tepat. Kita punya duit kok mau masang solar panel, tapi nggak boleh. Kenapa? Karena dibatasi. Nah inilah yang sedang kami, ya ini harus kolaborasi antar kementerian. Tadi Pak Feby sudah menyampaikan dengan tepat, bahwa ini bukan kewenangan kami, tapi kami butuh supply clean energy. Kewenangannya ada di mana? Ada di ISDM. Pelakunya siapa? PLN. Nah, kami harus duduk bareng, Pak. Bagaimana mengurai benang kusut ini? Karena PLN pun mereka punya concern sendiri. Mereka creating. Kenapa nggak duduk bareng? Susah ya? Kita sedang melakukan itu. Kita sedang kolaborasi. Sebagai contoh saya dengan Prof. Enia dengan di Jen EBTKE kami creating demand kebutuhan clean energy. Beliau minta untuk RPTLS tolong dong demand energi dari industri clean energy berapa? Saya identifikasi, tapi saya minta jaminan nanti kalau kita sudah sampaikan, saya mau jaminan ini jangan dilelang. Karena kalau dilelang yang dapat orang lain, bukan yang ngajuin gitu. Contohnya seperti itu, aneh kan gitu. Lalu opsi yang ketiga tadi baru satu dari PLN, supply clean energy dengan REC misalnya. REC ini harus ada beberapa isu yang harus kita selesaikan. Lalu captive, salah satu opsi yang utama adalah solar panel, ada isu dengan kuota. Satu lagi ya adalah kita menggunakan IPP Bu. Independent power itu punya masalah sendiri. Itu punya masalah karena kalau lokasi power generation dengan off-takernya berjauhan, otomatis harus pakai grid. Gridnya yang punya PLN juga. The transmission. transmission. Dan ini kembali lagi kepada
RUU-nya yang sedang di komisi. Namanya power willing. Jadi ini kita sedang mengurai benang khusus. Komisi 12 tadi. Ya, tadi kedengarannya masalah melulu ya. Solusinya Mas Eko ada nggak solusi? Challenge not Terakhir ada solusi dari kami, Bu. Oke, nanti semua pakai solusi. Kita ngomongin solusi sekarang. Apa kalau dari big data itu? Solusi low hanging fruit. Secara ekonomi ini ya, jadi tadi kalau ngelihat dari berbagai macam tantangan tadi gitu ya, kalau saya mengusulkan memang salah satu aspek yang menurut saya penting ya untuk digarap ke depan itu adalah bagaimana kemudian tadi kan tingkat kesadarannya itu dianggapnya masih rendah gitu. Tapi ada sebetulnya calon-calon konsumen yang tingkat kesadaran jauh lebih tinggi. Saya tinggi loh, saya punya solar panel loh, mahal. Betul. Ya sama. Itu mahal. Mungkin yang di grup ini masuk yang golongan tinggi. Nah, termasuk yang aware ya, Pak? Cuman nggak dapat kredit karena setelah kalau surplus ini tetangga yang menikmati. Benar. Nah, sehingga menurut saya ya salah satu peran yang sangat penting ya, mungkin ini memang harus lintas sektor benar begitu, tetapi salah satu yang harus lebih digalakkan lagi memang adalah bagaimana kemudian konsumen aware begitu ya terkait ini gitu. Karena kan tadi kalau jualan dengan produk yang green ternyata harganya 20% lebih mahal begitu kan. Berarti kenapa? Oh, berarti ini economic of scale-nya yang masih kurang, yang beli masih sedikit nih gitu. Kalau yang beli banyak, lama-lama ya akan turun harga juga ya, tetap dapat margin tapi dengan harga yang lebih affordable untuk mereka begitu. Nah, konsep-konsep semacam ini menurut saya penting begitu untuk nanti ini kan ya lebih banyak direplikasi lah kira-kira begitu. Karena kalau tadi nunggu berbagai regulasi, ya nunggu yang gede-gede agak susah nih gitu. Tapi biasanya desakan konsumen itu cukup efektif ya. Yes. Sekarang Eropa sudah mendesak ya. Benar ya. Produk harus 100% EBT dan harus. Seperti itu. Itu cukup efektif gitu. Jadi kalau misalkan kita punya tools ya, berbagai instrumen yang bisa menggerakkan ya para calon-calon konsumen ini gitu ya untuk bisa yang lebih mudah lah gitu. Oh, ternyata misalkan ya mungkin itu dengan narasi, itu dengan berbagai macam promosi dan lain-lain. Sebenarnya beberapa perusahaan besar sudah mulai melakukan kan ya. Kadang bikin laptop, oh ini green loh, ini ya itu. Tapi memang harganya sih ya saya lihat masih lebih mahal begitu. Nah, sehingga kadang-kadang mereka itu match-nya dengan konsumen kelas menengah ke atas. Yang kita perlukan apalagi bicara UMKM tadi kan kelas bawah sebetulnya. Iya. Nah, sehingga ini yang effortnya Sinta dan teman-teman Apindo untuk melakukan ini ya training lah. Benar. Tapi memang menjadi tantangan begini, bagaimana membuat produk itu lebih murah dan lebih terjangkau. Itu is a challenge. Jadi saya sih nggak selalu setuju bahwa namanya untuk jadi green itu it must be expensive. Enggak juga. Jadi yang tadi saya katakan ada beberapa opsi. Tadi memang itu harus dilakukan. Jadi memang buat industri-industri ini memang mereka harus dibantu juga. Kadang-kadang hal yang teknis kok. Saya banyak untuk yang masang solar panel itu. Kita tanya misalnya, mau nggak pasang? Mau. Ini bisa ngurangi nanti tagihan listrik sekian persen ya. Ada bisa 20-30% hitungan kita. Tapi mereka bertanya, kalau saya mau pasang saya ke mana? Ini kan bukan masang listrik yang ke kantor PLN. Iya kan? PLN saya mau pasang listrik PLTS. Dia nggak ada jasa itu. Tapi informasi yang sederhana untuk UMKM itu pun tidak ada. Nah, ini memang jadi harus yang tadi saya katakan harus jadi kerja bareng-bareng gitu. Kita harus gotong royong sebenarnya. Jadi untuk mewujudkan visi ini supaya solusi-solusi tadi bisa dilaksanakan. Mungkin mau solusi deh tadi on the topic terkait IKM dulu ya, karena ini relevan dengan yang dikerjakan bersama dengan ISR juga. Kita kan kerjasama di Jawa Timur, Jawa Tengah dan berbagai tempat. Itu kalau di kami programnya IKM hijau. Mungkin harusnya kita combine juga dengan Apindo nih, Bu. Perlu. Yang kami lakukan itu, Bu, mulai dari hasil hal-hal yang sederhana sebenarnya tadi sampaikan oleh Pak Fabi. IKM itu nggak butuh yang fancy hitung emisi segala macam. Mereka kita mulai dari diajari bagaimana pencatatan energi. Karena gimana kita bisa mengefisienkan kalau dia aja nggak tahu konsumsinya berapa. Lalu misalnya kita encourage mereka untuk menggunakan bahan baku yang daur ulang, bahan baku natural, pewarna natural, supaya save cost saving untuk bahan baku. Lalu kita ajari juga bagaimana mengelola limbah. Limbah mereka kan sebenarnya nggak masif gitu. Tapi kita kasih tahu ini lo harus pakai ini, ngelola limbahnya, kalau cair begini, kalau gas begini. Itu kita berikan pendampingan dan ini kita bekerja sama dengan ISR untuk melakukan itu. Dan purpose dari pendampingan ini, Bu,
bukan hanya untuk meningkatkan awareness mereka, untuk membantu mereka bertransisi, tapi juga ada tujuan kalau dari kami Pak, mereka itu bisa mendapatkan akses pendanaan hijau mikro dari perbankan nasional misalnya. Karena perbankan nasional bisa memberikan priority terhadap mereka untuk akses pemodalan. Disebutnya ya green financing lah, tapi di skala mikro. Caranya apa? Mereka harus menunjukkan mereka sudah melakukan apa dalam konteks misalnya efisiensi energi, pemanfaatan limbah, melakukan implementasi circular economy dan seterusnya. Itu yang kami lakukan. Dan harus dibantu dalam mereka membuat ini. Biasanya kita community based. Gitu. Saya mau touch sedikit mengenai pembiayaan. I think this is a big factor seperti yang tadi diketahui bahwa ini tidak hanya di UMKM tapi juga di IKM tapi juga dengan industri gitu. Karena menurut saya saat ini even industri besar kita tidak mendapatkan kebijakan suku bunga yang lebih baik. Dengan adanya mungkin memproduksi produk-produk yang lebih ramah. Jadi maksud saya there has to be an incentive dan insentif itu tidak hanya dari pemerintah secara fiskal misalnya pajak dan lain-lain gitu, tapi juga dari perbankan gitu. Ini saya rasa sangat penting gitu bahwa ini akan membantu. Jadi kalau tadi dikatakan supply dan demand itu akan membantu dari segi faktor cost yang ada gitu. Karena ini yang dibutuhkan juga gitu. Dan kita selalu mengatakan even kalau kita ngomongin soal EBT, it's not about access to the financing, tapi the cost of funding. Ini, gitu. Jadi ini saya rasa saya mau we have exactly the solution. Karena Himbara mungkin lebih masih terbelakang dibanding dengan bank-bank internasional yang mereka nggak terbelakang. Oke mereka kok. Even bank-bank internasional juga bukan berarti memberikan. Mereka nggak free atau concessional loan. Nggak ada insentif sama sekali. Nah ini mungkin kami bisa menjawab masalah itu. Jadi Bu Sinta, kita concernnya masalah environment itu harus seiring sejalan dengan bisnis dan ekonomi. Karena without the other way around itu nggak akan jalan. Jadi kita harus ngomongin penurunan emisi segala macam itu harus ada cuannya juga. Nah terkait hal tersebut, tadi saya sambungkan lagi dengan policy yang sedang kita bangun untuk pembatasan emisi leads to ETS. Kita mau bangun ETS by the way. Kita mau bikin mandatory carbon market untuk sektor industri. Nah itu kan tadi saya bilang, narasi kita memang policy itu memaksa industri yang tadi nggak kena investor driven, off-taker driven, financing driven, ini harus dipaksa oleh policy. Tapi konsekuensi dari kita memaksa industri untuk menurunkan emisi, itu ada cost di belakangnya. Cost untuk apa? Serendah-rendahnya untuk verifikasi emisi itu costly, bisa 100 juta setahun rata-rata. Yang lebih parah lagi yang tadi dimention berkali-kali adalah cost untuk implementasi low carbon technology. Itu mahal sekali. Siapa yang mau modalin itu, nggak akan ada industri yang mau melakukan itu. Karena akan menurunkan daya saing, bebannya akan dibebankan kepada konsumen. Untuk itu kami punya solusinya, Bu. Saya kayak iklan ini. kayak iklan. Tunggu tanggal main. Yang penting solusinya bisa dijalankan, gitu jadi kan? begini, Bu. Ini saya sampaikan dulu broad konsepnya adalah kita di satu sisi demand industri itu kecil-kecil, Bu. Implementasi teknologi rendah karbon di industri itu kecil-kecil. Sementara yang mau ngasih pendanaan itu gede-gede. Minimal 50 juta dolar. Ada industri yang pakai 50 juta dolar ke atas tapi sedikit lah gitu ya. Jadi ini ada satu gap yang harus kita selesaikan, yang perlu ada mekanisme di dalamnya supaya kita bisa minjem gede tapi bisa nyalurin kecil-kecil. Jadi ada skema agregator. Kalau itu sih kalau itu itu baru satu masalah gitu ya. Yang kedua, amanat dari Pak Menteri, ini Pak Hafid bikin regulasi memaksa industri menurunkan emisi, jangan sampai industrinya terkena beban biaya. Nah itu kan PR besar ya. PR besar. Di sisi lain, Bu, kita yang nawarin green financing banyak banget. Mulai dari multilateral development banks, kita banyak merapat dari World Bank, ADB. So it's not about the money. It's not about the money. It's how to do the mechanism. No, how it's not financingnya mungkin ada, tapi how modelnya ini belum selesai. Jadi strategi kami adalah bagaimana caranya green financing itu kita bisa kelola, membiayai dekarbonisasi industri, tapi industrinya nggak terbebani oleh capex, Bu. This is the challenge. Ya. Jadi industri duduk manis saja, dipasangin solar panel, uangnya bisa balik tuh. Betul. Salah satu implementasinya adalah dari cost efficiency yang dihasilkan. Ini contoh yang paling mudah saya jelaskan adalah kalau industri pasang solar panel, itu best practice-nya bisa terjadi cost efficiency 30%. Penghematan dari tadi magic number itu 30%. Pemahaman 30%. Karena memang rata-rata segitu. Tapi that's the truth, Bu. Itu memang hasilnya. Enggak apa-apa. Itu saya rasa kita perlu topik tersendiri untuk itu ya. Tapi prinsipnya
ada upaya-upaya yang dilakukan. Nah, tinggal nanti kita iniin tantangan. Jadi willingness-nya itu ada. Ya, intinya secara konsep, nanti industri itu tinggal duduk manis saja. Kita yang memberikan financing, tidak perlu keluar capex. Kita pikirkan bagaimana cost recovery-nya. Salah satu upayanya adalah cost recovery through cost efficiency. Jadi bayarnya itu dari OPEX yang diefisiensikan. Itu salah satu model bisnisnya. Yang mungkin kedua nanti dari carbon credit. Mungkin ini nanti kita bikin satu forum lagi ini. Nggak bakal selesai satu kali. Tapi paling tidak sudah ada solusinya secara konkret, masih ditunggu. Kata kuncinya kita membangun ekosistem industri hijau, di situ banyak multi stakeholders, tapi ada solution providernya yang sedang kita bangun, bisnis konsep namanya GISCO. Green Industry Service Company. Dia yang akan menjadi agregator, dia yang akan mengimplementasikan. Jadi industri tinggal duduk manis saja, itu konsepnya. Duduk manis. Dan duitnya ada banyak. GISCO. Bukan disco. Sudah mendengarkan dengan baik ya, udah banyak catatan. Mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin ada ya, silakan. Ini ada 1, 2, 3 the phone. Kita kumpulin saja pertanyaannya. Let's start with you at the front. Untuk siapa pertanyaannya ditujukan dan dari mana? Selamat siang, nama saya Carmel dari World Resources Institute Indonesia. Thank you very much for the very insightful discussion, para narasumber dan juga Bu Dewi. Kebetulan kami memang sebagai think tank membantu berbagai macam, dan knowledge partner membantu berbagai macam instansi, termasuk Pak Apit juga dalam pembentukan roadmap dekarbonisasi. Nah, kami sudah dengar banyak sekali masukan ya dari berbagai macam pihak. Ada pemerintah, perwakilan rakyat, perwakilan industri, ada Indef dan juga dari ISR. Kita tahu banyak sekali moving parts dalam industrial decarbonization. Tadi sudah sempat dibahas energy supply, energy demand, juga ada incentive policy. And we know that industrial decarbonization, like any kind of transformation, is a collective effort. Pertanyaan saya itu bagaimana caranya agar semua pihak ini tidak saling menunggu, tidak saling menunjuk, karena ujung-ujungnya yang akan terjadi adalah stalemate begitu. Nah, kita tahu, I'm not saying that progress is not being made. We know that progress is being made, but is it fast enough? Dan bagaimana caranya agar komunikasi antar semua pihak yang terlibat dalam transformasi ini itu bisa lebih lancar mungkin. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Tadi next question. Terima kasih. Saya Jumantoro, Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia. Sangat menarik sekali hari ini, walaupun saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi sedikit-sedikit saya bisa memahami. Kita pakai bahasa Indonesia kok. Tadi campur ada bahasa Inggrisnya, bingung saya. Iya, tapi paling tidak kami selaku petani merasa bangga hari ini bisa berkumpul sama orang-orang hebat. Tadi bicara tentang karbonisasi, dampaknya sangat luar biasa kepada kami petani, di mana dengan iklim yang tidak menentu, ada banjir, orang merajalela, iklim tidak bisa kita prediksi. Ini mungkin salah satu dampak iklim yang katanya bond karbon kan begitu. Tapi paling tidak kami berharap ke depan, tadi disampaikan oleh wakil rakyat kita, sangat care sekali. Kita berharap ke depan no lying to be continue. Tidak ada dusta di antara kita, sehingga regulasi tataran kebijakan bisa terimplementasi nyata. Ini yang kami inginkan, sehingga disampaikan tadi oleh Ibu, kita menyiapkan produk yang katanya go green lah, sehat lah. Tapi pada saat kita mencoba, pasarnya tidak pasti. Jadi kami pernah mencoba menggunakan organik sehat, tapi pada saat kami bikin produknya, tidak ada yang beli. Bukan untung, tapi rugi. Nah, ini bagaimana ke depan ada semacam sinkronisasi lah. Betul-betul jangan hanya tataran kebijakan, bagaimana pendampingan kepada masyarakat kecil, terutama kami petani yang notabene adalah grassroots yang paling merasakan dampak cuaca begini. Jadi tidak usah terlalu besar. Bagaimana pengolahan sampah di desa sekarang, sampah itu pasti dan dengan masuk ke sawah. Ya, jadi kayak softtek plastik itu masuk ke sawah. Dan ini kan merusak lingkungan sebenarnya. Kita bicara back to nature, go green, ini hanya jangan hanya sebatas slogan, tapi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu aja, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak, bagus sekali nih. Terima kasih atas ini inputnya dan pertanyaannya. Tadi ada satu pertanyaan, silakan di depan. Ya. Cek, oke. Sebelumnya terima kasih banyak para panelis dan pemapar
ini sudah sangat komprehensif sekali ya. Tadi saya sebenarnya sudah menyiapkan dari 10 pertanyaan, tapi ternyata sudah terjawab semua. Ya. Beberapa Bagus sudah. Oh, jadi tidak ada pertanyaan? Oh enggak, tapi ada beberapa pertanyaan lagi akhirnya. Iya, dan saya juga dari ISR juga, jadi memang selama ini sangat mengikuti ya dan membantu juga dari Pak Apit ya apa yang dikerjakan gitu. Nah pertanyaan saya tadi akhirnya tadi ingin menanyakan terkait power wheeling, tapi ternyata sudah dibahas sedikit. Lalu kuota juga ternyata sudah dibahas, walaupun karena kita kurang dari PLN ya di sini ya, tidak bisa lebih lanjut. Tapi menarik ketika kita membicarakan salah satu yang belum dikulik ya terkait finance. Tadi sedikit ya membicarakan tentang GISCO sebenarnya, dan itu ada salah satu yang menurut saya cukup penting. Dan di lain memang ada skema-skema pendanaan yang lain seperti misalnya green loan, lalu ada sustainability link juga, dan obligatif hijau misalnya. Dan apakah itu nanti akan masuk dalam GISCO itu Pak Apit? Dan saya juga mewanti-wanti sebenarnya karena GISCO ini sangat besar dan konsepnya menjadi solusi ya, salah satu solusi. Nah ini apakah ada skema untuk demonstrasi awal dahulu sebenarnya, itu yang paling penting sih sebenarnya. Oke, ada lagi? Ya. Baik, saya Michelle dari Tony Blair Institute. Tadi dalam diskusi banyak disebut terkait pentingnya mengadres challenge green premium. Bagaimana IKM ataupun industri bisa memproduksi produk-produk yang hijau dan juga kompetitif. Pertanyaan saya mungkin untuk Pak Apit adalah dalam roadmap itu apakah ada solusi ataupun program yang diarahkan untuk mendorong riset dan inovasi bagi IKM supaya mampu memproduksi atau membuat produk alternatif yang lebih hijau dan juga kompetitif, karena permasalahannya kan adalah ketika produknya sudah hijau saat ini bersaing dengan produk-produk yang mungkin less green but a lot more cheaper gitu. Jadi walaupun ada konsumen di masa depan, saat ini realitanya ya kita pasti akan memilih produk yang lebih murah begitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya ambil dulu 4 pertanyaan, nanti kalau ada waktu saya mulai lagi ronde, tapi kebanyakan untuk Pak Apit. Sebenarnya ada 4 ya yang mirip-mirip sih, yang bagaimana semua pihak itu bisa saling kerjasama dengan cepat, tidak saling menunggu, dan juga dampaknya terhadap para petani, bagaimana supaya produk-produk mereka juga supply and demand-nya juga bisa dijaga. Tadi juga supaya apakah ada inovasi yang bisa diberikan kepada IKM, dan juga model pendanaannya GISCO ini apa-apa saja yang bisa dicakupi lah istilahnya untuk sebagai pendanaan terhadap green economy ini. Ternyata 4-4-nya mirip dan ke saya semua ternyata. Iya, tapi nanti saya minta kepada teman-teman untuk memberikan masukan. Mungkin saya coba beberapa hal dulu saya sampaikan ya untuk menanggapi dari pertanyaan tadi yang disampaikan. Yang pertama dari Mbak Karmel ya dari WRI. Perlu kolaborasi itu penting sekali karena tidak bisa kita, apalagi Kementerian Perindustrian menyelesaikan sendiri. Ini kan keterkaitan antar sektor kuat. Banyak policy yang harus di-align-kan, diharmonisasikan. Kami juga butuh dukungan dari representatif kita di DPR gitu untuk jadi wasit lah paling enggak gitu ya untuk smooth semua ini. Apalagi beda komisi kan tadi ya Mbak. Nah itu kita perlu banyak kolaboratif effort di situ. Tapi tentu saja kami juga tidak bisa menafikan in some level itu selalu ada potensi dan memang nyata itu ada ego sektoral. Nah ini yang kami mencoba, kami juga mulai dari sisi kami sendiri, udahlah kita dengerin dulu yang lain kebutuhannya apa, kita duduk bareng. Kayak kemarin kita duduk dengan ISDM, dengan KLH, bahkan dengan PLN. Kita duduk bareng nih masalah industri seperti ini loh. Kita butuh ini dari PLN, kita butuh ini dari ini. Anda masalahnya apa, kita duduk bareng cari solusinya. Itu yang kami coba initiate saat ini untuk kolaborasi. Lalu tadi yang terkait masalah demand-demand itu Pak, salah satu concern kami yang mungkin dari pertanyaan Mbak tadi, kita itu memang concernnya bukan cuma nyuruh-nyuruh orang bertransformasi menjadi industri yang lebih hijau, tapi kita juga bertanggung jawab untuk creating demand. Tapi masalahnya, memang upaya kami itu belum bisa menyeluruh dan inklusif, Pak. Sebagai contoh, kami yang sedang kami lakukan, sekarang kami bekerja sama misalnya, yang low hanging fruit-nya ya, kami melakukan kerjasama dengan LKPP misalnya, untuk membangun pengadaan hijau, gitu, Green Public Procurement. Kita itu kan creating demand. Supaya yang udah tersertifikasi industri hijau, yang sudah bertransisi ke industri hijau, sudah punya sertifikat eco-label,
itu bisa mendapatkan tadi green premium ketika masuk ke GPP ya, Green Public Procurement di LKPP, dan mereka mendapatkan insentif juga gitu. Si procurernya juga institusi negaranya juga mendapatkan juga insentif. Berbagai insentif sedang disusun oleh LKPP ini. Itu salah satu contoh creating demand. Jadi ada green premium juga di situ gitu. Ada prioritas. Contoh lainnya dalam konteks misalnya green building. Sekarang ini sudah ada beberapa standar green building. Kami mulai memasukkan lagi namanya dalam konsep green building itu sekarang hanya memperhitungkan energy consumption per square meter misalnya harus berapa. Tapi ke depannya kami ingin memasukkan juga misalnya unsur embodied emission. Jadi itu termasuk bahan materialnya, semennya harus hijau, kacanya harus hijau, besinya juga harus hijau. Jadi along supply chain itu tadi ya, lokomotifnya itu green building. Karena green buildingnya standarnya udah harus mengharuskan embodied emissionnya certain condition, ya harus dipenuhi oleh material hijau, maka demand untuk material hijau itu juga akan meningkat. Itu upaya-upaya yang kami lakukan. Tapi memang belum menyeluruh, belum sampai ke aspek pertanian dan seterusnya. Kalau menjawab pertanyaan Mbak tadi, terkait roadmap, di roadmap memang kita fokusnya pada arah dekarbonisasi. Tapi untuk green premium, untuk yang IKM hijau misalnya, produk-produk IKM itu memang di luar aspek roadmap dekarbonisasi kita. Bahkan kalau di konteks dekarbonisasi kita, konsep ke depan untuk perdagangan karbon misalnya ya, pembatasan emisi, justru IKM ini kita exclude. Kita tidak bebani dulu mereka harus menurunkan emisi. Bahkan kita bikin semacam single threshold. Jadi kalau emission aktualnya di bawah 25.000 ton CO2 equivalent, itu tidak kena kewajiban. Yang kena kewajiban yang above itu aja. Di atas itu kita anggap sebagai highly emitters gitu. Satu lagi mungkin terkait pembiayaan tadi Mas Juniko ya. Terkait pembiayaan, kita yang kita bangun ekosistem industri hijau, ada GISCO di dalamnya. Skema pembiayaan yang sedang kami susun adalah ini kami bekerja sama dengan Bappenas, dengan World Bank, dengan Kementerian Keuangan. Kita sedang membentuk satu platform pembiayaan yang sifatnya blended financing. Kita menyebutnya ICDF. Industrial Competitiveness Decarbonization Fund. Ini blended financing. Blended financing itu gabungan antara concessional loan yang suku bunganya sangat rendah digabungkan dengan conventional loan. Sehingga dibandingkan commercial loan tetap lebih rendah. Itu dari mana itu sumbernya? Sumbernya saat ini diinisiat oleh World Bank. Kita sudah ada komitmen $600 juta untuk membiayai dekarbonisasi industri. Tadi yang saya sampaikan ke Bu Sinta, pasang solar panelnya dibayarin dulu Bu. Investasi awalnya, capex-nya. Nanti balikin uangnya gimana? Dari cost recovery yang dihasilkan. Esensinya seperti itu. Tapi kami sekarang sedang eksplorasi berbagai teknologi rendah karbon yang bisa dikondisikan self-financing seperti itu. Nah, tadi jumlah siapa saja yang bisa masuk situ? Ya nggak cuma World Bank dan EDB saat ini. Tapi semua institusi bahkan bukan hanya MDBs ya, KfW udah oke, EIB juga akan chip in juga. Itu berapa bunganya? 5%? Bunganya saya belum bisa sebut angkanya karena ini blended financing, tapi sudah dipastikan di bawah commercial loan. Di bawah commercial loan. Ya harusnya ya. Tapi sebenarnya target kita sebenarnya bukan masalah pembiayaannya murah, tapi gimana caranya industrinya tidak terbebani. Nanti kan skema B2B tetap harus komersial eventually. Nah yang bisa masuk ke platform pembiayaan ini bisa juga dari lembaga-lembaga donor. Beberapa lembaga donor sudah komitmen juga untuk chip in. Nah ada dua hal lagi pembiayaan ini, ada dua hal maksudnya. Satu tadi yang sifatnya green loan. Satu lagi kita juga sedang membentuk namanya revolving fund. Revolving fund ini pendanaannya kita dapatkan dari berbagai grants atau technical assistance yang kita peroleh dari berbagai institusi. Kita kumpulin dalam satu bucket, termasuk kita juga nanti di perdagangan emisi, kita ada pungutan emisi namanya. Nah pungutan ini kita kumpulkan lagi, kita pakai untuk kepentingan industri. Contohnya untuk melakukan assessment. Jadi assessment verification diharapkan bisa dibayar dari skema ini supaya industri nggak usah bayar. Supaya duduk manis tadi. Duduk manis tadi. Jadi uang ini nanti revolving. Revolving terus gitu. Jadi pemerintah juga mikirin sampai ke sana. Iya, bagus sekali kalau pemerintah mikirin. Saya mohon maaf karena ternyata produsernya ini. Tapi nanti setelah ini kita bisa langsung ada networking session, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Tapi saya juga ingin para panelis di sini juga selain tadi menjawab beberapa pertanyaan, tapi final remarks, ya key takeaways yang didapatkan dari percakapan kita hari ini dan juga mungkin harapan ke depan dan
bagaimana karena saya lihat ini sekarang it's no longer the top of the agenda ya, prioritas dunia, bukan saja di Indonesia ini. Semuanya kalau kita lihat Amerika Serikat tuh dig back to fossil fuel dan jadi animonya sejak tahun 2015 itu justru semakin menurun. Dari Anda, Shinta, apa yang ingin dilihat setelah kita keluar dari forum ini, apa yang ingin diharapkan terjadi? Iya. Setiap kali saya berbicara di dalam berbagai forum soal dekarbonisasi industri, hal yang hubungannya dengan energi transisi, saya melihat sebenarnya diskusi itu selalu banyak perdebatan, banyak solusi, tapi always the problem is in the execution. Always, Desi. Yeah. Jadi sebenarnya yang utama bukannya melihat tantangan dan peluang, tapi apakah solusi yang ada itu kemudian bisa dijalankan. Ini. Makanya menurut saya there has to be a mechanism di mana kita memonitor dan kita harus menyadari kalau progres itu, kemajuan itu terlalu pelan, kenapa gitu dan apa solusinya kemudian berikutnya. Jadi we don't just stop dengan solusi tapi kemudian what next? Ya, jadi ini menurut saya adalah sangat kunci. Itu satu. Kedua, saya juga mau dari bahwa bagaimanapun juga this is not just talk among us. Saya mau selalu kembali kepada unsur pendidikan. Kalau kita lihat future proofing tadi masa depan, kita ngomongin soal pendidikan anak-anak kita. Jadi kita mesti mulai dari sekolah, gitu, dari kurikulum sekolah juga, bahwa mereka semakin aware mengenai permasalahan ini, gitu. Jadi don't wait, gitu. Di sini pemerintah harus hadir. Bagaimana pendidikan itu tidak dimulai, tapi dari awal, dari dini. Ini yang saya ingin selalu sampaikan. Dan yang ketiga, pada akhirnya saya rasa di industri itu kita selalu melihat banyak sekali winners and losers, apapun pada akhirnya, gitu kan. Itu selalu ada perdebatan. Tapi kita juga mesti menyadari apapun dukungan, apapun availability dukungan yang ada, baik itu dari multilateral, regional mau bilateral, itu pasti ada cost-nya, gitu, ya. Dan di sini yang selalu kadang-kadang tuh kita lupa bahwa ada kondisi-kondisi yang selalu dibalik itu semua, gitu. Jadi menurut saya kita perlu satu solusi yang komprehensif. Tidak, kalau kita ngomong soal pembiayaan, tidak bisa hanya pembiayaan itu seperti itu, tapi kemudian apa prasyarat untuk tadi kita ngomongin enabler environment, kita ngomongin kondisi daripada regulasi dan lain-lain yang kemudian memungkinkan bahwa itu bisa terlaksana, gitu. Jadi this is very important dan saya rasa diplomasi ekonomi kalau untuk memang financing access yang available mungkin banyak dari berbagai negara, tapi diplomasi ekonomi dan positioning Indonesia sebagai penerima, ya ini juga penting, gitu loh. Karena kita juga jangan kemudian kita juga banyak harus men-sacrifice sesuatu yang tidak bisa kita deliver, gitu. Saya rasa ini mungkin beberapa catatan penting yang perlu diingat bahwa di sini Indonesia tidak sendiri, gitu. Kita adalah bagian dari satu paradigma global. Olehnya kita bersama-sama sebagai Indonesia, dan saya mau highlight kembali Indonesia Inc-nya itu, kita harus menghadapi ini, gitu. Karena pada akhirnya kita tidak berdiri sendiri, persaingan dan competitiveness adalah kunci, gitu loh. For us to be able to deliver, it's not just about each of us, tapi bagaimana Indonesia ini bisa menjadi kompetitif dan berdaya saing, dan juga untuk mencapai target-target yang kita harapkan. Baik, wow, luar biasa. Ini tapi optimis ya mendengarkan tadi solusi yang diberikan Pak Apip. Wait and see. Tapi final remarks dan juga apa yang diharapkan dari diskusi kita hari ini. So decarbonizing in industry is inevitable. Ini bukan soal kita mau apa enggak, kita suka atau enggak, harus. Kenapa? Karena ini akan menjadi fondasi, kalau tadi bilang economic transformation, sebenarnya fondasi ekonomi kita di masa depan. Dan kalau dikaitkan dengan target Indonesia Emas 2045, saya mau kutip sebenarnya satu studi yang dikeluarkan tahun 2019 oleh Bappenas yang bicara kalau kita ingin tumbuh ekonomi kita di atas 6%,
mengintegrasikan dengan penurunan emisi is a must. Jadi penurunan emisi itu prasyarat buat Indonesia bisa tumbuh di atas 6%. Bahkan kalau mau capai 8%, target 8% kalau nggak melakukan penurunan emisi gas rumah kaca is impossible. That's kata tadi ya. Kalau saya sangat percaya itu. Jadi suka nggak suka, kalau sekarang Pak Presiden mau bilang 8%, justru yang harus dikenceng, ditekan itu adalah melakukan upaya penurunan emisi besar-besaran. Dan salah satu sumber emisi kita yang besar itu adalah dari sektor energi. Ya, salah satunya adalah subsektor industri. Jadi ini menjadi sebuah keniscayaan kalau kita mau ekonomi kita tumbuh tinggi, mencapai target Indonesia emas. Tapi kalau enggak, ya udah kita omon-omon aja biasa gitu. Nah, dan kalau ini kita lihat sebagai sebuah agenda yang strategis penting untuk mencapai tujuan cita-cita pembangunan nasional, maka ini harus menjadi yang saya bilang mission bersama-sama. It should be Indonesian mission gitu. Bukan hanya misinya Kementerian Perindustrian, misinya YSR, misinya Apindo, enggak. Jadi Indonesian mission karena kita tahu misi ini bisa kita lakukan bersama-sama kalau kita berkontribusi terhadap misi ini. Ya, kalau kita mau terbang ke bulan, ya harus ada yang jadi astronot, harus ada yang bikin roketnya, harus yang menyiapkan krunya, ya harus ada landasannya. Ya kita nggak bisa sendiri terbang ke bulan kan. Sama menurut saya. Jadi we see decarbonization as a mission and is mission possible. Dari studi-studi yang kita lakukan, yang dilakukan oleh ISR, industrial decarbonization itu 2050 dengan roadmap itu we can achieve menurunkan emisi gas rumah kaca quite significant. Only if semua tadi kita lakukan bersama-sama dan the key is enabling environment dan ekosistemnya harus mendukung. Nah, oleh karena itu menurut saya ini yang menjadi penting. So kita move away dari omon-omon into action gitu. Dan action itu ya kita lakukan bersama-sama. Do the simple thing, do the hard things, tapi do it together. Do it together. Gitu. Sarah? Mungkin satu kata kunci adalah hexahelix ya. Karena doing it together, it means everybody involved, termasuk masyarakat. Kita punya semangat gotong royong. Itu yang seringkali kalau misalkan kita hanya bersandar kepada yang ada di panel ini, atau orang-orang yang di pusat, di tinggi, di bagian pemimpin-pemimpin, this is not gonna happen. Gitu. Jadi saya setuju dengan Bu Sinta tadi katakan edukasi bahkan ke UMKM karena and this we talked about juga di WEF kemarin itu bahwa kalau bicara decarbonization jangan hanya fokus kepada industri besar. UMKM itu juga besar banget sebenarnya di situ perannya. Apalagi kalau kaitannya which is like my favorite subject adalah sampah. Just as simple masalah sampah tadi diangkat soal sampah waste udah masuk. Waste management ya, waste is actually money. Banyak yang tidak menyadari itu, paham itu gitu loh. Dan sayangnya masih banyak yang istilahnya mafia itu menguasai persoalan sampah di Indonesia. Padahal sekali lagi ini bisa menjadi salah satu solusi kalau kita bicara solusi. Belum lagi kita juga bicara tadi tentang green public procurement gitu. Karena UMKM bisa dilibatkan kok untuk memastikan pembangunan ekonomi maupun juga untuk bisa kontribusinya, they can be part of this as long as the money is there. Nah bicara money of course financing gitu tadi ya. Jadi ini bicara hexahelix, nggak bisa one without the other. And I think ada satu yang tadi belum keangkat, sebenarnya peran Pemda, pemerintah daerah. Ini dari tadi soalnya belum kita angkat, but kalau misalkan melihat saya keliling ketemu dengan kepala-kepala daerah, banyak dari mereka yang either mau tapi belum punya pemahaman yang holistik atau juga istilahnya nggak tahu caranya. Dan ini yang kita sebenarnya perlu karena perlu dari mereka juga yang mendorong supaya ayo dong bikin waste to energy plant, ayo dong bikin green data center atau apapun itu. Ini sebenarnya perlu again dari menyeluruh hexahelix. Tidak sedikit yang don't care sebetulnya. Banyak yang care. Oh, banyak yang care. Okay. Banyak yang care. Kita ke solusinya lah Pak. Fokus ke optimisnya dulu. Ya, okay. Banyak kok yang mau dan mereka kalau kita nggak harus fokus
38 provinsi, Pak. Ya. Kita cari champion. We look at the champion. We did it. Kita itu yang penting adalah mereka yang mau, mereka jadi contoh supaya yang lainnya yang belum mau jadinya ikut. Karena di sana udah ada, di sana bisa dapat award ini. We need to create that kind of Mungkin incentive. kita juga nanti bikin award ya khusus bagi. Oh, kita bikin, Bu. Udah, Nanti di AIGIS ada. Di AIGIS ada Ya. award. Untuk Pemda sudah ada. Terus kemarin juga kita dengan ISR ke Trenggalek itu mau aktivasi juga. Tapi mungkin lebih sering lagi supaya tingkat pemahamannya lebih dari 30%. Marketingnya sebenarnya. Nah, Insentif, penghargaan bukan dalam sebenarnya terkait awareness tadi saya mau ngomong ini. Bentar nanti buat closing remarks Oke, Pak oke. Apit ini. Ayo, udah susah ya. Kalau Eko kira-kira dari Anda apa? Oke, kalau dari saya begini ya, mungkin saya mau kasih optimisme nih bagaimana sebetulnya bahwa imajinasi soal bagaimana mengorkestrasi tadi ya, koordinasi itu. Iya. Itu ada contoh di Indonesia itu ya, di kita gitu ya. Katakanlah tadi bicara Pemda begitu. Kita ada sebetulnya ya forum saat ini misalkan ini di luar forum dekarbonisasi, tapi ada bisa jadikan lesson learn, yaitu adalah TPI ya, tim pengendali inflasi. Dulu ketika ditumbuhkan hanya inflasi itu hanya di BI, ya susah mengendalikan inflasi, tapi begitu ada narasi bahwa kemudian kalau inflasi daerah itu tinggi, rakyatnya tambah miskin, akhirnya Pemdanya mau membantu gitu kan. Nah sekarang di koordinasi bahkan di Kemendagri begitu. Nah artinya apa? Dan setelah itu sudah bertahun-tahun inflasi kita relatif landai lah begitu. Nah ini kan sebenarnya contoh keberhasilan bagaimana berkoordinasi begitu. Nah tadi kan mau butuh koordinasi ya kita harus contoh semacam ini begitu. Dan ini rutin ya dilakukan kalau masalah inflasi ya mingguan begitu. Tapi kalau ini kan mungkin nggak harus mingguan, cuma harus ada contoh yang nyata. Nah musuh bersamanya kan dekarbonisasi. Mungkin agak sulit kalau membayangkan apakah emisi sudah turun atau belum, itu Pemda-Pemda mungkin sulit. Ya. Tapi kalau kita bisa menunjukkan misalkan berapa green job yang tercipta, ya, kemudian berapa investasi hijau yang masuk begitu, supaya nanti ketika mereka mau keluar lagi di dalam forum itu, maka nanti Pemda menyambutkan, investasi ke daerah saya saja, kenapa? Kami lebih green daripada dia gitu, kira-kira gitu. Itu harus bikin ini. Karena mengejawantahkan bahasanya itu buat mereka. Publikasi ini. Iya, jadi harus ada ukuran, ya. Dari ukurannya, kita nggak bisa menunjukkan dekarbonisasi itu terlalu abstrak, tapi green job adalah real gitu ya, kita bisa definisikan bentuknya apa begitu kan. Investasi real gitu, dia maunya hijau gitu kan. Terus kemudian juga dari banking, finance-nya juga bisa real. Nah bagaimana kemudian tinggal mengkoordinasikan ini begitu. Tentu harus ada yang melit ya, tetapi saya optimis kalau itu bisa dilakukan. Saya rasa tadi target-target roadmap itu bisa dicapai begitu. Jadi optimis ya, 2050 harus, kita ada. Saya harus tetap optimis karena tadi keharusan kata Pak. Iya, mau nggak mau. Harus. Kita juga optimis. Should be a mission. No problem, just challenge Bu. Nggak tahu ini senyum optimis atau senyum pesimis atau senyum sinis. Tertekan. Atau senyum tertekan. Oke Pak Apit, supaya semua bisa duduk manis, Sinta juga senyumnya betul-betul optimis. Apa yang bisa kita bawa dari forum ini supaya bisa diimplementasikan right now? Baik, yang pertama saya renouncing tadi semua, sebenarnya key message-nya pertama yang paling kuat itu memang kolaboratif effort ya. Yes. Saya sepakat ini memang satu kata yang mudah diomongin tapi mahal sekali untuk dilakukan gitu. Sulit, tapi we are doing that gitu ya, pelan-pelan kita lakukan itu. Nah, beberapa tadi yang kami sampaikan, baik itu roadmap, solusi-solusi pembiayaan, aktivitas kita untuk membantu IKM, masalah creating demand, green premium, dan lain-lain, semua itu kami lakukan semua, ya mungkin terkesan lambat, tapi this is marathon, bukan sprint. Jadi don't expect us to get instant solution. Tadi pembiayaan, kita tuh bikin mandatory carbon market, for example, terus bikin GISCO, itu ada enablers yang harus kita lakukan. Kalau saya enablers kita generalisasi ada tiga. Generalisasi itu ada tiga. Pertama, regulatory framework. Pemerintah itu nggak bisa ngapa-ngapain, walaupun kita lakukan sesuatu yang baik dan benar dan bagus, tanpa ada dasar aturan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Besok lusa, 5 tahun kemudian, tiba-tiba saya dipanggil gitu kan, ini aturannya mana, Anda ngasih bantuan, repot kami gitu. Jadi itu first adalah regulatory framework. Yang kedua adalah institutional framework. Who is doing what? Kita harus jelas siapa yang mau melakukan aktivitas ini. Harus ada dasar hukumnya tadi. Terus harus jelas kriterianya. Jadi GISCO itu harus seperti apa? Mau dapat pendanaan tuh kriterianya bagaimana? Ini kita harus punya institutional framework.
Ini PR terbesar dan ini kerjaan di pemerintah ini lambat. Kenapa? Karena harus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Itu tidak mudah. Ya. Dan yang terakhir, ini kaitannya mungkin dengan Pak Eko. Kita perlu infrastruktur, Pak. Contoh, kita mau bikin perdagangan emisi, kita mau misalnya tadi membantu industri untuk pendanaan, kita butuh data, Pak. Data aksi mitigasi, data inventory data, ada inventory emisi misalnya. We don't have it yet, Pak. To be honest. Kita tidak punya proper data inventory untuk emisi. Kami sedang membangun itu, mohon doanya. Kita mulai dari 2025. Lalu kenapa tadi saya bilang pembatasan emisi kami baru bisa lakukan di 2027? Karena enablersnya, Pak, kita minimal harus punya performa 2 tahun data. Kalau kita baru mulai 2025, asumsi 2025 kita dapat datanya, 2026 kita data kedua, 2027 kita baru bisa menstipulate first emission allowance. That's the best we can do, Pak. Bukan berarti kami lambat, karena memang enablersnya harus terjadi dulu, gitu loh. Dan ini pun kita nggak bisa kerja sendiri. Saya butuh bantuan Pak Fabi, butuh bantuan Bu Sinta dari DPR, dari NGOs. Semua harus bantu kami, gitu. Kita duduk bareng, tapi towards common goals. Nah, yang terakhir Bu Desi terkait awareness, ini juga tadi kan kita melakukan awareness raising, dan itu salah satunya ya reasoningnya. Sebelum ke sana, kita sudah melakukan semacam semacam review lah gitu ya. Awareness di industri itu seperti apa sih? Tadi yang disampaikan oleh Bu Sinta itu tepat sekali. Itu magic number, 30-40% itu magic number. Mereka ya kalau kita kumpulkan Bu ada 100 gitu ya. Yang paham tentang urusan-urusan begini ya less than 40 ya, 30 sekian. Lalu apa upaya yang harus kita lakukan gitu kan? Mereka stakeholder kami harus paham, harus mau melakukan itu. Itulah salah satu reasonnya kami membuat IGIS. Itu platform exposure kami yang paling besar, itu Annual Indonesia Green Industry Summit. Ini tahun ini kita lakukan yang kedua di bulan Agustus. Tujuannya adalah membangun awareness ke semua stakeholders, bukan hanya stakeholder industri. Kami juga ada aktivasi. Termasuk pemerintah sendiri dong. Betul, ini karena harus betul. Kami roadshow kemana-mana, terus kami melakukan misalnya ada pre-event. Pre-event kami salah satunya Goes to Campus, for example. Kita memberikan pemahaman ke mahasiswa-mahasiswa green industry itu apa. Bahkan kami campaign waste is money, bagaimana creating startup, waste itu bisa diapain aja, bisa masuk ke industri sebagai alternative fuel, bisa jadi material, bisa dijual, dan sebagainya. Yang penting jangan end up in landfill atau incinerator. Itu yang selalu kita pikirkan. Kita undang expert, kita undang best practices, ajarin tuh mahasiswa. Sampai bagaimana how to create the business. Itu yang kami lakukan. Jadi kami nggak cuma konsen ke industrinya, tapi surrounding environment pendukungnya juga kita harus berikan awareness. Nah mungkin terakhir ya Bu Desi. Terakhir terus. Ini ada satu hal yang penting juga. Jadi di luar semua itu adalah kita perlu memberikan recognition kepada yang sudah melakukan. Itu penting. Tadi dari Bu Sarah ya. Pemda kita berikan recognition loh Bu. Kita sedang penjurian saat ini. Ada beberapa Pemda memang partisipasinya belum banyak. Tapi minimal mereka sudah mulai memahami, mereka ikut penjurian, mereka mengikuti ini. Kita berikan penghargaan. Tentu industri hijau kita berikan penghargaan juga. Mau yang sudah memenuhi standar industri hijau, mau yang belum, ada kategori masing-masing. IKM kita berikan juga penghargaan. Bahkan lembaga sertifikasi auditor kita juga berikan penghargaan. Dan di IGIS itu penghargaannya akan diberikan oleh Pak Presiden. Mudah-mudahan beliau tetap komit. Pak Hasim sudah oke. Iya, siap. Kalau tinggal diingetin aja. Harus komit. Soalnya kalau di atas nggak komit ya kita hanya omong-omong saja. Mungkin itu terakhir. Terima kasih banyak. Big hands please. Applause untuk luar biasa para panelis kita. Terima kasih Pak Apit, Bu Sinta, Pak Fabi, Bu Sarah dan juga Pak Eko. Sekali lagi luar biasa diskusi kita kali ini, dan memang ya perjalanan menuju industri yang rendah karbon ini bukanlah jalan yang mudah, penuh tantangan dan membutuhkan investasi besar. Tadi kita sudah mendengarkan. Yang penting lagi kolaborasi lintas sektor dan juga keberanian untuk berubah. Memang ini adalah momentum untuk menyusun langkah bersama. Dan untuk memastikan transisi ini tidak hanya cepat dan tepat, tapi juga kita harus pastikan adil dan inklusif, semua mendapatkan benefitnya, ya. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi bagian dari target kita mencapai 8% pertumbuhan ekonominya dengan tanpa tentu saja mengorbankan lingkungan hidup ini. Dan dalam forum ini saya selalu menegaskan bahwa kolaborasi adalah
kunci untuk menghasilkan kebijakan yang baik. Dan sebagai penutup, saya juga ajak Anda untuk melihat video teaser ini. Tadi Pak Apit telah mempromosikannya, The Second Aegis 2025 yang akan digelar oleh Kementerian Perindustrian pada tanggal 20 hingga 22 Agustus tahun 2025 dengan tema Driving Industrial Decarbonization Through Green Industry Ecosystem. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di The Big Idea Forum berikutnya. In association with